Selamat pagi Mbak Ade. Selamat pagi, Mas Bambang. Kabar baik semua, sehat-sehat? Alhamdulillah Sehat-sehat semua, Indonesia Alhamdulillah. baik-baik Alhamdulillah, Bu. saja. Oh, Senang nih ya. Semoga Ini yang di kayak Amerika juga sehat-sehat, Bu ya. sehat. Kita semua udah vaksin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga udah vaksin, udah 2 kali saya. Oh ya, Oh, waduh, luar biasa. Waktu itu belum sempat ya. Sekarang sudah vaksin nih Pak Bambang tahu-tahu. Sudah Alhamdulillah sudah Pak Kadot. Waduh, keren-keren. Di Amerika udah nggak pakai masker lagi ya, Bu? em, udah boleh nggak pakai masker, tapi ada beberapa tempat yang tetap diminta masih pakai masker. Jadi Di mana tuh tergantung yang masih tempat pakai masker, masing-masing. Bu? Kok bisa Kenapa? begitu ya? Yang pakai Iya, masker kan? di mana sekarang? Di negara mana? Kayak di negara saya di sini New Hampshire udah bisa nggak pakai masker di luar. Tapi untuk masuk ke toko ada beberapa toko yang udah boleh nggak pakai masker, tapi ada yang masih perlu pakai masker. Alhamdulillah sudah normal berarti Bu ya sebagian ya. Normal sebagian, tapi ya belum normal juga lah. Normalnya ya normal pakai masker sebetulnya sih. Lebih aman, Bu ya. Aman, di daerah saya aman. Alhamdulillah Thank ya. you for asking. Oh, aman ya. Jadi, waduh, rupanya udah mulai aman. Padahal Singapura sama Malaysia mulai lockdown lagi nih. Ya itu. Makanya kok hebat juga ya ada negara yang sudah Di berani. sini yang ada beberapa negara bagian yang karena masih banyak vaksin tersedia gitu, dan taunya banyak yang masih belum vaksin, sampai kayak dikasih insentif. Jadi kayak kalau vaksin dapat gift card atau dapat sesuatu gitu. Jadi supaya menarik orang untuk vaksin. Iya. Jenis vaksinnya apa, Bu? Nama vaksinnya, Bu? Di sini ada 3 macam. Ada Pfizer, ada Moderna, dan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu yang cuma 1 kali saja. Suami saya dapat Johnson & Johnson, saya dapat Moderna, anak-anak saya dapat Pfizer. Wah, komplit. Wah, Komplit. Lain-lain. Ya, Bisa membandingkan, Bu ya. Iya. Ya. Tapi Tingkat yang parah saya yang Bu. kedua. Ya. Tingkat efektivitasnya udah di atas berapa persen sekarang, Bu, di sana, Bu? Tingkat apa? Efektivitasnya, efikasinya. Efikasi ya. Sampai saat ini sih cukup efektif. Jadi nggak kedengeran orang yang udah vaksin terus kena lagi gitu. Saya mungkin ada gitu 1-2, tapi nggak parah gitu loh. Cuman mungkin kena tapi terus udah jadi kayak cuman karantina aja, tapi terus nggak ada apa-apa gitu. Berarti aman lah. Kalau di sini kan masih ada yang kena vaksin masih kena juga. Itu jadi bikin orang khawatir juga dengan vaksin tadi. Karena belum 2 minggu, belum imun badannya udah nggak pakai masker itulah. Oh, kita kan itu walaupun ya. dia bekerja di dalam tubuhnya paling nggak kan 2 minggu sesudah vaksin kedua. Ya di sini 2 bulan setelah vaksin kedua. Oke. Ya, karena kita pakai Sinovac. Sinovac ya. Ya, Sinovac itu dalam ketentuannya yang dirilis oleh Departemen Kesehatan 2 bulan setelah vaksin kedua. Jadi di tubuh saya belum efektif, saya baru 1 bulan. Jadi harus 2 bulan ya. Jadi masih lama ya prosesnya. Jadi di Amerika turun drastis, Bu ya, yang kena COVID ya, Bu? Sudah turun drastis, ya. Berapa persen Bu turunnya, Bu? Saya nggak perhatiin berapa persen, tapi tiap hari kalau saya ikut news gitu, saya ada news ya, itu total casesnya itu udah 0 gitu loh. Jadi paling ada, jadi yang biasanya tiap hari bisa sampai 20-30, sekarang udah 0 atau 1 atau 2 gitu. Iya. Tinggal yang masih dalam kondisi kuratif ya, Bu ya, di pengobatan ya. Iya. Itu mungkin yang membuat jadi orangnya aman gitu, karena udah nggak ada lagi yang cases, kayak enak lah. Kalau di Indonesia naik terus 1.700.000 sekarang udah naik lagi.
Di Indonesia itu harian new cases-nya itu masih sekitar 4.000. Indonesia ya, bukan DKI. Masih banyak loh. Masih banyak, iya. Banyak. Di Indonesia itu, karena saya ada data-datanya, itu setiap hari itu masih di atas 4.000. 4.000 Bu ya. New case ya, new case. New case ya. Mungkin habis Lebaran ini membengkak lagi kali Pak ya. Kan katanya 14 hari setelah Lebaran tuh membeledak lagi nanti katanya. Saya belum tahu, tapi paling tidak untuk per hari ini sekitar 4.200-an. 4.200 ya. Indonesia, kalau DKI kebetulan rendah. Nah, sampai 300 ya Pak ya? DKI akhir-akhir ini agak cukup bagus, dropnya jauh ya. Kalau dulu biasanya DKI itu kan di atas 1.000. Sekarang tinggal sekitar 300-400 lah. Mungkin selama 1 minggu terakhir ini. Mudah-mudahan bukan nanti naik lagi karena yang pulang kampung udah balik lagi. Sekarang yang pulang yang itu dicek terus Pak. KPS saya kemarin ke rumah saudara tuh kelurahan tuh aktif sekali ke rumah-rumah nanyain. Ada nggak yang pulang kampung? Ada nggak yang udah kembali lagi gitu? Ya memang perlu kesadaran bersama ya. Ini kan harus kita hadapi bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Iya benar Pak. Ini benar-benar gotong royong tuh test case-nya di sini Pak. Persis. Gotong royong itu tidak hanya kerja bakti, tapi juga bagaimana kita menanggulangi hal seperti ini gitu. Persis sekali. Ya, karena ini kita tidak bisa lakukan sendirian, nggak bisa. Mesti bareng-bareng. Benar. Ya, ini test case-nya di sini. Baik, ini udah lumayan banyak yang hadir. Kita mulai aja bagaimana Pak Bambang? Monggo Pak Gatot, silakan Pak Gatot. Ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Gatot, Bapak Ibu sekalian, Ghazali. Oh ya Pak Ghazali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join, Pak Imam juga. Ya, mohon maaf kemarin waktu puasa saya belum bisa aktif Pak. Mudah-mudahan mulai malam ini bisa aktif kembali. Oke, mantap Pak. Nuhun Pak Gatot, Bapak Ibu semua. Monggo. Iya, salam. Senang sekali nih akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah 2 pekan nggak ketemu sebagian dari kita. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tadi kita sudah mulai dengan sedikit perbincangan, jadi saya tetap mengucapkan mohon maaf lahir batin atas semua kekhilafan yang pernah saya lakukan masih dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjalin lagi hubungan yang sifatnya dari interest yang sama ini menjadi yang lebih rekat lagi. Dan kali ini kita mencoba membahas sebuah buku yang sebetulnya terkait dengan buku yang bulan Januari lalu kita bahas, yaitu The Four. Salah satu The Four itu adalah Amazon. Ya, jadi ini buku ini tentang Amazon dan jadi saya akan coba sedikit refresh ya sebetulnya apa saja yang akan kita bahas dan juga yang lebih penting lagi adalah selama ini kita sudah membahas buku apa saja karena ini juga sekaligus kita rekam di YouTube supaya teman-teman yang nggak bisa hadir bisa mengikuti. Jadi ini 14 buku pertama yang sudah kita bahas, kemudian kita lanjut dengan yang 14 buku selanjutnya di pekan kedua, maksudnya di ini kedua, termin kedua waktu itu. Kemudian kita lanjut lagi dengan terakhir ini. Jadi terakhir kita sudah membahas beberapa buku yang menurut saya juga sangat menarik dan sangat menggelitik ya, karena waktu itu yang terakhir kita bahas itu Mind Over Mood, itu menjawab tantangan dari teman-teman sekalian setelah waktu itu Pak Bambang Pramujo membahas buku A Whole New Mind. Jadi sambungannya itu di Mind Over Mood ya. Jadi itu menarik sekali waktu itu dibahas oleh Ibu Oktina Burlianti dan juga oleh dimediasi oleh Mbak Ina dan waktu itu tamunya Pak Niko Kanter. Ya, jadi setelah itu kita libur. Jadi kita cukup lama liburnya, dua kali diskusi kita nggak adain dan hari ini kita insya Allah akan membahas buku yang merupakan ada kaitannya dengan The Four, yaitu The Bezos Letters. Ini kisah mengenai Amazon. Dan yang akan kita bahas pekan depan adalah Rehumanizing Leadership. Insya Allah juga guest-nya juga sudah bersedia. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Namun karena ini masih istilahnya
awal sawal ya, jadi masih sulit mendapatkan guest yang hari ini. Nggak apa-apa, guestnya banyak sekali dari Anda semua, jadi kita semua aktif aja sebagai guest untuk kita bahas bareng-bareng mengenai konsep yang disebut oleh Steve Anderson, pengarang buku ini, dari surat-surat yang ada di Bezos, dari Jeff Bezos, pendirinya Amazon. Nah, saya akan langsung aja mungkin dengan sebuah introduksi dulu ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membaca buku ini, terus terang saya sendiri sebetulnya juga merupakan customer-nya Amazon ya. Jadi artinya saya sudah cukup lama menjadi customer-nya Amazon, terutama karena memang saya merasakan manfaatnya besar sekali. Saya juga tadinya nggak begitu ngeh ya, tapi karena ada masalah akhirnya saya jadi ngeh memang perusahaan ini atau Amazon ini memang luar biasa karena memang dia benar-benar tidak hitung-hitungan ya sama yang namanya customer gitu. Jadi saya pernah beli buku gitu, bukunya itu sesuai janji waktu itu kalau nggak salah 8 pekan ya, 8 pekan itu harusnya udah nyampe di Jakarta, tapi belum sampai. Kemudian ketika saya tanya, dia bilang tolong ditunggu lagi. Ternyata belum juga selesai saya menunggu sudah dikirim bukunya itu. Ya, buku baru dengan pengiriman yang sangat cepat pakai priority mail gitu. Dan setelah itu buku yang originalnya itu kemudian datang. Jadi artinya saya mendapat 2 buku gitu. Artinya buku yang pertama saya order itu akhirnya datang. Sementara yang penggantinya tuh udah datang duluan gitu. Jadi dengan priority mail gitu istilahnya. Nah, itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang saya nggak akan bisa lupakan. Dan tidak hanya sekali itu aja. Jadi ada pernah juga saya beli kalau nggak salah CD gitu ya. Itu juga seperti itu dan mereka sangat-sangat peduli dengan apa yang dirasakan customer. Misalnya kalau saya mendapatkan double, saya tanya ke mereka, saya kirim email waktu itu, bagaimana ini bukunya yang sudah saya jadi punya 2 gitu, padahal saya cuma beli 1 gitu. Dia bilang it's okay, you keep it, or you can give it to social or education institution for charity gitu. Jadi benar-benar dia nggak mengharapkan uang kembali, jadi dia benar-benar sebetulnya rugi gitu karena saya mendapatkan 2 buku itu dan buku itu memang benar-benar nggak saya jual karena dia bilang jangan dijual ya, tapi dikasih ke sekolah atau kemana gitu. Jadi ini luar biasa sekali dan itu tetap melekat dan saya dengar katanya sampai sekarang, walaupun sekarang saya sudah jarang sekali menggunakan Amazon karena pikir-pikir sayang juga ya beli jauh-jauh di Amazon karena di Indonesia ternyata toko buku kita juga sudah cukup maju gitu, buku-bukunya udah cukup banyak gitu. Itu sedikit introduction saya mengenai buku ini, mengenai Amazon sebetulnya. Nah, seperti biasa saya pengen mencoba merangkum ya setelah saya baca nih bukunya juga ada di depan saya ini. Mengapa kita perlu membaca? Halo Pak. Oke, mengapa kita perlu membaca buku ini? Ada 3 hal. Pertama adalah from ideas to invoice. Jadi artinya bagaimana kita bisa belajar mengkonversikan ide-ide kita menjadi suatu invoice atau sesuatu yang bisa kita jual. Ya, ini ingat sekali saya waktu itu Pak Rinaldi Firmansyah waktu membahas buku original mengatakan hal ini juga, from ideas to invoice. Ya, itu yang menarik sekali kita ketahui waktu itu. Kemudian yang kedua, di sini si penulisnya ini namanya Steve Anderson ini mengulas mengenai 14 prinsip bisnis. Jadi sedikit gambaran aja, buku ini metodologi penulisannya menggunakan suatu metode yang oleh si Steve Anderson ini dia sebut sebagai pendekatan bisnis yang banyak mempertimbangkan risiko karena dia orang risk management terutama di bidang teknologi. Jadi bagaimana dampaknya teknologi pada bisnis itu orangnya adalah dia ini, namanya Steve Anderson ini. Nah, sehingga kalau kita telah satu persatu, 14 prinsip bisnis ini sebetulnya mungkin bagi sebagian orang terlalu detail gitu ya. Artinya
terlalu banyak gitu. Bahkan saya berpikir harusnya dibikin aja 6 prinsip atau 7 prinsip gitu ya. Ini sampai 14. Jadi orang bisa kehilangan fokus kalau menghafal 14 prinsip. Tapi ternyata sama dia dirangkum menjadi 4 saja. Jadi artinya 4 tahapan, di mana 4 tahapan itu yang perlu kita bahas nanti ya. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Dan yang terakhir adalah ini sebetulnya bagaimana saya mencoba merefleksikan ya, sebetulnya buat apa sih kita baca buku seperti ini? Dampaknya apa sih buat kita? Ya, artinya seperti awalnya kita melakukan bedah buku bisnis ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah, dan hikmah itu bisa kita langsung implementasikan apapun profesi kita. Kita sebagai profesional bekerja untuk perusahaan, atau kita sebagai pebisnis, apa yang bisa kita pelajari? Nah, 3 hal ini yang akan coba saya rangkum di 15 menit ke depan. Yang pertama mengenai from ideas to invoice. Jadi mau nggak mau kita harus lihat sebetulnya background-nya si Jeff Bezos ini mendirikan Amazon itu dulu seperti apa. Jadi pertama kali dia mulai punya ide mendirikan ini ketika usianya masih 30 tahun di tahun 1994, dan dia punya cita-cita toko buku online. Ya, jadi artinya memang dia fokusnya di toko buku. Ya, jadi ini kita banget nih. Artinya seperti kita suka buku ya. Ini dia juga suka buku. Ya, tapi dia pengen jualan di online, dan tahun 94 kalau kita ingat waktu itu internet masih awal-awalnya ya. Jadi artinya masih awal sekali lah gitu. Jadi yang namanya website itu ya belum ada app dulu ya, belum ada application, itu belum ada. Jadi dia sudah punya ide seperti ini. Nah, namanya Amazon.com walaupun pernah juga Kadabber kalau nggak salah, tapi akhirnya dirubah menjadi Amazon. Nah, dari kisah Amazon ini saja sudah menarik. Kenapa namanya Amazon? Ternyata itu merupakan representasi dari 2 hal. Pertama merupakan nama sungai yang secara makna sungai itu besar. Artinya scale. Jadi memang di awalnya si Jeff Bezos ini sudah terobsesi dengan skala. Jadi yang namanya bisnis harus bisa di scale up. Ya. Nah itu nomor 1. Nomor kedua adalah kenapa namanya Amazon? Dia suka karena merupakan awal dari abjad gitu. Jadi kalau ada apa-apa, itu kan awal gitu ya. Jadi mudah untuk diurutkan. Jadi kalau ada apa-apa urutannya pasti A dulu gitu ya. Jadi ini cocok sekali ya, waktu saya memberikan nama ke anak juga, saya nggak mau anak saya yang hurufnya mulai dari Z. Kasihan nanti kalau pas di absen, zaman dulu kan di absen, dipanggil namanya Z yang paling belakang gitu ya. Jadi saya, tapi juga nggak yang nomor 1 gitu, bukan A, bukan B. Jadi saya mulai dengan D, dengan E gitu, supaya si anak ini nggak kaget nanti kalau dipanggil gitu. Tapi itu cuman masalah ini aja, preferensi ya. Nah, kemudian yang menarik ternyata di awal atau di pertengahan 90-an itu penggunaan web sudah meningkat 2.300 tiap tahun kala itu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Jadi si Jeff Bezos ini kalau kita bayangkan kayak Newton itu ya di pinggir lagi duduk-duduk itu melihat ada apel jatuh. Kalau ini dia lihat dulu, kok web ini pertumbuhannya meningkatnya luar biasa, 2.300 tiap tahun, 2.300 kali maksudnya, setiap tahun gitu. Nah, kemudian dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai startup dengan pinjaman orang tua sebesar $300.000 US. Ya, jadi initial investment dia waktu itu awal-awalnya dengan pinjaman dari orang tua, bukan pinjam dari bank atau bukan dari venture capitalist. Karena waktu itu venture capitalist lebih tertarik ke perusahaan kayak Genentech atau bioteknologi yang waktu itu ya. Jadi belum begitu ini banget dengan .com gitu. Nah, fokusnya dari awal dia udah jelas, growth. Jadi memang dari awal si Jeff Bezos itu mencoba menanamkan yang namanya fokus bisnis ini di Amazon harus pertumbuhan. Jadi ini yang paling penting. Jadi ya bukan berarti profit aja, profit yang namanya pertumbuhan juga nantinya termasuk profit juga. Nah, kemudian si Steve Anderson ini mencoba melihat
sejarah. Jadi sejarah surat menyurat dari Steve Anderson, dari Jeff Bezos ini kepada shareholders atau pemegang saham itu selama tahun 1997 sampai dengan 2018. Satu persatu dia lihat bagaimana surat menyurat dia, bagaimana dia meyakinkan kepada shareholders-nya. Nah, ini sebetulnya juga terkait dengan apa yang kita bahas di saat kita membahas buku The Four. Waktu itu saya mengatakan dari buku itu saya sempat menyimpulkan bahwa salah satu kehebatan Jeff Bezos ini dia bisa meyakinkan shareholders. Jadi dia tuh Elon Musk-nya zaman dulu lah gitu. Jadi tahun 97 itu dia udah bisa memastikan bahwa shareholders itu tunduk kepada apa yang dia katakan. Dia ahlinya banget dalam meyakinkan orang gitu. Jadi benar-benar hype-nya tuh bagus sekali gitu. Nah, sama si Steve Anderson yang 14 prinsip bisnis ini dibagi menjadi 4 tahap aja. Ya, jadi 14 prinsipnya itu ada nanti saya akan sebutkan. Tapi yang paling penting adalah yang namanya bisnisnya Amazon ini dibangun dengan 4 tahap ini. Pertama adalah test, kemudian build, accelerate, scale. Ya, jadi memang ini memang ujung-ujungnya harusnya skill tadi, karena memang dia maunya nama Amazon itu kan besar ya, jadi dia harus scale up. Jadi kalau nggak bisa scale up, we don't do business gitu. Jadi memang dari awalnya Jeff Bezos ini sudah menekankan pentingnya yang disebut scale up ini. Ya, nah dari sini kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman pernah familiar ya dengan PDCA, kelihatan kayak planningnya tuh nggak ditonjolkan. Jadi langsung tes gitu. Apakah ini berarti mereka atau Jeff ini tidak peduli dengan perencanaan? Tidak ternyata. Jadi dia justru pengennya yang namanya perencanaannya langsung dijalankan. Jangan cuman rencana-rencana ya, kayak mungkin sebagian dari kita akan bikin planning yang bagus-bagus tapi nggak dikerjain gitu. Ini enggak. Dia langsung tes ya, kemudian baru dibangun gitu. Nah, di dalam tes ini ada tiga prinsip ya. Pertama adalah dia harus bisa meyakinkan bahwa yang namanya kegagalan itu harus dilihat dari sisi kesuksesannya. Jadi ini cocok sekali ya kayak dengan Honda. Honda juga Soichiro Honda waktu itu mengatakan bahwa dari kesuksesannya dia tuh 99% adalah kegagalan. Nah, ini si Jeff Bezos itu menekankan pentingnya kita atau karyawan di Amazon itu memiliki mindset bahwa yang namanya kesuksesan itu dibangun dari kegagalan. Tapi bukan berarti merencanakan untuk kegagalan, tapi justru adanya suatu ide-ide yang brilliant ya, tadi yang from ideas to invoice itu harus dituangkan dalam sebuah tindakan nyata gitu. Ya, artinya apa? Dia juga harus berani yang kedua ini membuat taruhan yang besar ya. Jadi taruhan besar terhadap ide yang besar. Ya, misalnya salah satunya contoh yang ada di buku ini di halaman awal itu disebutkan bahwa Amazon ini pernah gagal di saat membuat Amazon Auction karena dia pengen banget meniru seperti yang dilakukan eBay ya, tapi gagal dan investasinya luar biasa, 178 juta dolar. Bayangkan ya teman-teman, 178 juta dolar untuk sebuah kegagalan. Tapi Jeff Bezos dan timnya nggak merasa bahwa itu sebagai kegagalan. Dia gunakan untuk yang lainnya. Ya, jadi 178 juta dolar itu tidak hilang begitu saja, tapi lesson learn-nya mereka benar-benar pelajari dengan baik. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Jadi ini terkait dengan yang ketiga. Jadi harus dipraktekkan tuh yang namanya temuan-temuan baru atau inovasi, walaupun temuan itu nyontek ya. Ya, karena waktu itu eBay kan sudah ada ya. Dan sudah ngetop banget waktu itu eBay, dia mencoba mencontek. Nah, apa pembelajaran yang diperoleh di situ? Ternyata customer itu buka Amazon itu bukan untuk mau bidding. Jadi customer itu membuka Amazon.com itu untuk belanja. Dia nggak mau belanja, dia membuka Amazon itu untuk bidding. Ya, artinya untuk lelang dia nggak mau.
bagi customer yang namanya auction atau lelang itu hanya ada di eBay. Jadi ini luar biasa sekali dan Jeff Bezos dan Amazon ini nggak ngotot. Oke, gua ngalah deh, mundur. Jadi nggak mau, nggak jadi. Yang namanya Amazon auction itu nggak jadi. Tapi pelajaran membuat platform untuk auction itu digunakan untuk yang lain, termasuk misalkan Amazon Prime. Ya, ini luar biasa sekali nih. Ya. Saya bacanya, sampai saya ulang-ulang nih karena ternyata yang saya senang bukan masalah kegagalannya, tapi lessons learned-nya bahwa customer ini nggak mau ke Amazon untuk bidding. Mereka maunya ke Amazon itu ya beli barang. Ya bilang misalkan harga buku The Bezos Letter $16 ya itu dia nggak mau tawar-menawar. Kalau udah $16 dia beli begitu saja gitu ya. Jadi ini yang membuat mereka belajar banyak. Nah kemudian pada saat build ya ini ada 3 hal juga, yaitu pertama harus benar-benar terobsesi dengan pelanggan. Nah ini luar biasa. Tadi saya nggak perlu ulang lagi, di awal tadi saya sudah katakan saya sendiri sudah mengalami begitu obsesnya mereka sama saya sebagai customer. Ya, jadi benar-benar saya diperlakukan sebagai orang yang penting dan saya mendapatkan 2 buku, ya 2 kali saya kejadian yang 1 buku yang 1 CD ya. Itu semua saya karena diminta jangan dijual ya saya kasih ke orang, tapi sampai sekarang membekas padahal kejadiannya udah 5 tahun yang lalu ya. Kemudian yang kedua dalam build ini adalah harus berpikiran long term. Nah ini long term ini diulas panjang lebar di buku ini, terutama dibandingkan dengan Apple. Jadi Apple itu pernah dibuat keteteran sama Amazon karena gini, Amazon ini di Wall Street dia pertama kali yang mau atau mengusulkan bahwa yang namanya long term planning itu harus disertai dengan short term analisis. Jadi short term-nya itu dia mengusulkan ke Wall Street laporannya dia tuh quarterly. Ya, Amazon mempelopori itu dan Apple sempat keteteran bahkan share price-nya sempat turun. Ya, ini luar biasa sekali. Ini istilahnya dia berpikiran long term tapi diukurnya short term. Jadi setiap quarter dia ukur kemajuan dari Amazon itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian understand your flywheel. Nah ini, saya lupa tadi sebetulnya sudah saya foto. Nanti kalau sempat saya cut and paste di sini. Tapi menarik sekali. Jadi understand your flywheel itu maksudnya begini. Ini dinamika bisnisnya itu kita harus kuasai. Yang namanya revenue generation itu mulainya dari mana sih? Oh, dari modal bisnis. Jadi bukan karena kita charging higher fee atau charging better price dalam pengertian price yang tinggi gitu ya. Enggak. Tapi bagaimana customer experience itu dia bangun sehingga customer experience itu bisa menumbuhkan suatu goal yang menantang. Ya nanti saya tunjukkan chartnya. Keren banget itu di dalam understand your flywheel ini karena ternyata yang namanya bisnis itu dia ulasnya di understand your flywheel ini. Flywheel itu maksudnya roda bisnisnya dia itu sebetulnya growth-nya dia itu dari mana? Ya, ternyata awalnya dari customer experience. Nah, customer experience itu apapun yang sudah kita tanam yaitu $178 juta investment di Amazon Auction itu karena customer nggak mau, ya udah dia langsung ditinggalkan begitu saja. Ini luar biasa nih di buku ini diulas bagus sekali. Nah, kemudian di dalam accelerate ini sebetulnya kuncinya di dalam penggunaan teknologi. Jadi yang ketiga ya dari ini yaitu accelerate time with technology. Jadi artinya bagaimana warehousing system mereka itu benar-benar dibandingkan dengan orang lain ya. Dia benar-benar yang berani investasi besar-besaran untuk warehousing system. Seperti kita udah bahas waktu itu, salah satu kunci suksesnya Amazon adalah membuat investasi yang orang lain tidak berani melakukan investasi. Jadi Amazon tidak tertarik dengan investasi yang orang lain bisa melakukan. Jadi kalau ada warehousing system yang harganya orang lain bisa beli, dia nggak mau beli. Dia justru cari warehousing system yang sangat advance sehingga orang lain nggak bisa ngikutin. Ya, jadi ini sebetulnya ada beberapa hal di sini, ada kecepatan dalam pengambilan keputusan, kemudian bagaimana membuat suatu hal yang kompleks menjadi simple,
Dan terakhir adalah bagaimana kita Amazon ini memperlakukan employee dengan memberikan stock option ya. Jadi promote ownership. Menurut saya nih yang ownership ini bukan suatu hal yang baru karena perusahaan-perusahaan jadul itu udah sering banget ya yang memberikan saham kepada employee, tapi bedanya di Amazon ini benar-benar employee itu setiap saat diingatkan bahwa ini perusahaan lo, bukan perusahaan gue gitu. Jadi ini yang membuat beda. Dan karyawan merasa benar-benar ownership ini menjadi suatu yang penting karena stock price-nya itu luar biasa. Di tahun 2018 itu meroketnya luar biasa. Jadi karyawan yang tadinya memiliki stok yang kecil, begitu share price-nya tinggi, menjadi kaya raya gitu ya, walaupun mungkin belum diuangkan. Nah terakhir mengenai skill. Nah ini yang skill ini menurut saya inilah justru kelemahan kita ya. Kebanyakan bisnis kita ini di masalah skill up ini yang jadi isu gitu. Artinya begitu sudah bisa accelerate gitu, boro-boro ngurusin skill gitu. Kita bisa accelerate aja sudah udah alhamdulillah gitu ya. Tapi bukan berarti semua bisnis di Indonesia seperti itu ya. Misalnya kita lihat juga ada sekarang Gojek sama Tokopedia misalkan jadi GoTo gitu ya. Artinya itu juga salah satunya pasti juga untuk scale up the business gitu. Jadi tidak sekedar accelerate individual business tapi benar-benar membuat sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Nah, di situ ada 4 hal juga, maintain your culture, focus on high standards. Ini benar-benar nih kalau high standards ini Amazon luar biasa. Saya kalau beli barang dari Amazon udah nggak pernah ragu dengan isinya, bahkan kemasannya pun luar biasa. Kemasannya tuh keren banget deh. Pokoknya saya nggak pernah deh nemuin kemasan yang seperti di Amazon karena bubble-nya itu juga beda gitu ya. Padahal buku gitu, apalagi CD. Wah kalau CD kemasannya ekstra banget gitu. Bahkan packaging-nya Amazon itu bagi teman-teman yang dulu tukar-tukaran CD itu menjadi trademark tersendiri gitu ya. Nah, kemudian dalam hal pengukuran ini juga nanti kita bahas ya, measure what matters, question what's measured, and trust your gut. Nah, yang terakhir yang saya suka nih, believe it's always day one. Jadi artinya begini, ini di Amazon ini regardless their position right now ya, mereka selalu culture-nya adalah ini adalah hari pertama kita. Jadi mereka nggak merasa bahwa ini kita udah besar loh, kita nggak ada pesaingnya. Dan mereka nggak pernah mikirin pesaing, karena yang mereka pikirkan adalah customer. Jadi they forget about the competition. They never think about competition because what they do care a lot is customer. Jadi begitu kita sudah sibuk mikirin customer, nggak sempat deh mikirin pesaing seperti apa, nggak sempat lagi nyuri-nyuri orang lain seperti apa ya, melayani customer. They don't care. What they care adalah apa yang diinginkan customer, kemudian mereka penuhi. Nah ini belief-nya adalah mereka selalu menganggap hari ini adalah hari pertama kita. Hari ini adalah startup Amazon kita mulai. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini yang take away, artinya kenapa kita membaca buku ini, apa hal yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi apapun profesi kita, baik sebagai pegawai maupun pebisnis, ya. Ini menarik sekali dari pelajaran ini karena percuma kita belajar buku kalau kita nggak bisa ambil saripatinya untuk kita. Pertama adalah pahami bisnis Anda secara komprehensif. Nah ini nanti saya akan coba ulas satu persatu mengapa kita perlu melakukan ini, baik kita sebagai karyawan maupun kita sebagai pebisnis. Karena ini kalau kita sudah memahami banget gitu, selebihnya tuh hanya apa istilahnya mekanisme aja gitu, mekanistis gitu. Jadi tidak perlu kita telah lebih lanjut karena mesin revenue itu udah berputar dengan otomatis karena sistemnya udah jalan. Ya. Kemudian yang kedua, gali apa yang diinginkan pelanggan, berikan value yang tepat dan selalu dikenang. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi tidak sekedar memberikan value, tapi juga value itu dikenang. Ya, jadi ini luar biasa Amazon ini, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian pahami dinamika bisnis dan cost structure. Ya, jadi ini yang menurut saya perlu kita bahas karena di
grup kita pernah kita bahas waktu itu, ada yang mengusulkan sekali-sekali kita membahas buku finance. Nah, mungkin mumpung kita membahas Jeff Bezos Letters ini, kita pancing nanti buku finance apa yang perlu kita bahas. Ya, dan dalam hal Amazon ini pertama adalah dalam memahami bisnis Anda secara komprehensif, yang paling penting adalah model bisnisnya seperti apa. Ya, dan seperti kita tahu bahwa Amazon itu model bisnisnya beda banget dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Shopee ya. Karena mereka own the products, they own the inventories ya. Artinya begini. Awalnya, saya revisi kata-kata saya. Awalnya mereka memiliki sendiri inventorinya. Sangat sedikit kontribusi dari luar. Hanya 3% di tahun 97 ya. Tapi long term thinking mereka sudah dari awal berpikir bahwa we will not do our own products, we will sell others also. Jadi mereka berpikir platform tapi 20 tahun lagi, bukan sekarang. Jadi yang penting mereka menguasai dulu dinamika platformnya seperti apa, warehousing sistemnya seperti apa, mereka take control everything, sistemnya terbangun, baru mereka bisa mengajak third party itu berkontribusi. Dan tahun 2018, ya, ini menarik nih di halaman tertentu dari buku ini ada suatu tabel yang menunjukkan dari tahun 97 sampai 2018 persen by persen itu disebutin, mulai dari 3% naik sampai 2018 itu sudah 58% itu other sellers. Jadi yang milik Amazon cuman sisanya atau 42%. Ya, jadi artinya apa? Long term thinking-nya benar-benar diterapkan. Nah, kemudian gali apa yang diinginkan pelanggan. Ya, berikan value yang tepat dan selalu dikenal. Ya, ini mereka hype-nya tuh selalu Earth's biggest store. Jadi inilah yang namanya warehouse atau toko terbesar di dunia ini Amazon. Udah, ini yang terus-menerus dibombardir ke kita, ke customer, sehingga customer mikirnya ya kalau butuh barang ya Amazon. Bahkan sekarang kalau kita Google search keluarnya buku atau apa selalu yang keluar Amazon dulu. Ya, ini luar biasa. Udah kita bahas. Terus juga dibombardir dengan customer centric company. Jadi benar-benar obses about customer ini benar-benar diterapkan dan dikomunikasikan terus-menerus. Kemudian yang terakhir, pahami dinamika bisnis dan cost structure. Jadi salah satu contohnya adalah customer perception on value. Ya, jadi value itu persepsi customer seperti apa sih yang disebut dengan value dari apa yang mereka terima dari perusahaan seperti Amazon ini, mereka pelajari. Ya, kemudian mereka terjemahkan. Ya, jadi persepsinya customer bukan dipatahkan, tapi justru diterima bulat-bulat. Apa yang ada di benaknya customer diterima bulat-bulat, baru diterjemahkan. How can we do it differently so that we fulfill their expectation? Nah, ini luar biasa. Nah, tentu hal ini dalam memahami bisnis Anda ini, kita perlu melihat bisnisnya end to end ya. Jadi ini nggak ada di buku ini, tapi saya ingin kita melihat bisnis end to end ya, pakai bisnis model Canvas. Saya yakin teman-teman sudah melihat ini, dan ini sangat powerful, dan saya sering menggunakan model ini untuk memfasilitasi business session gitu ya. Ini mulai dari yang awal, siapa customer Anda? Kita harus tahu siapa dalam pengertian segmentasinya harus jelas ya. Target market kita siapa, kita harus tahu. Kemudian apa yang diharapkan dan diinginkan customer Anda. Ya, customer values-nya itu yang diharapkan apa. Jadi jangan dibalik-balik, kita punyanya ini kita tawarin, kita paksain. Enggak bisa begitu. Harus bekerjanya mundur dari kanan ke kiri. Ya, saya pernah bilang gini, waduh kayak baca Al-Quran aja Pak katanya. Jadi kita harus benar-benar mulainya dari kanan, jangan mulai dari kiri. Ya, kalau dari kiri itu kita jadi egosentris banget. Kita harus mulai dari kanan. Ya, siapa customer Anda, apa yang diinginkan, kemudian baru kita rumuskan value apa yang Anda tawarkan. Jadi ini urutan ini ya seperti ini, nggak bisa dibolak-balik. Jadi bukannya Amazon yang harus menawarkan value ini loh, lu harus beli ya. Tapi enggak, ini justru customer tuh pengennya apa. Nah, setelah yang ketiga ini baru keempatnya, bagaimana Anda mengkomunikasikan value Anda tadi. Ya, jadi
ini apa ya istilahnya flywheel ini jadi penting ini. Ya, ini ya revenue generatornya tuh di sini nanti. Nanti dampaknya ke bawah ini, incoming, ya. Revenue-nya apa? Nah, baru setelah itu, yuk kita kerja ke dalam, ya. Apa saja kegiatan untuk menciptakan value itu. Jadi mundur semakin ke kiri ya. Kemudian resources apa, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan terakhir adalah siapa saja mitra utama kita, apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ini konsepnya sudah menggunakan ekosistem, jadi tidak bisa lagi membuat satu saja, tapi benar-benar menyeluruh gitu ya. Nah, baru setelah ini dia baru bergerak ke bawah. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya duit belakangan diurusinya sama Amazon ini, ya. Baru dilihat berapa pendapatan kita terima. Kemudian setelah itu berapa biaya bisnis kita, ya. Baru flywheel-nya dilihat. Wah, ternyata pincang nih, kita rugi nih, ruginya di mana gitu ya. Nah, ini menariknya di situ. Nah, di buku yang sebelumnya atau di pembahasan The Four waktu itu mereka mengatakan bahwa ongkos kirim mereka rugi 5 miliar dolar ya di tahun 2017. Tapi masih bisa laba 2,4 miliar. Nah, kok bisa? Nah, kita baru lihat cost structure-nya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk, mungkin kita harus paham dulu ya struktur. Mungkin ini teman-teman yang kayak Pak Didi ini sudah paham banget karena orang finance ya. Tapi yang non-finance, pahami dulu lah struktur profit and loss kita. Pertama, kita harus melihat dari segi pendapatan. Nah, pendapatan itu, ya kita tahu kalau kita sudah jalan, kita kurangi harga pokok penjualan. Waktu kita membahas gravitational marketing, waktu itu Pak Wasis, yang penting itu kita harus tahu HPP-nya gitu ya. Nah ini di sini kalau kita sudah tahu HPP-nya, baru kita bisa lihat laba kotor kita, ya kan di sini kan. Nah setelah itu laba kotor masih kita kurangi lagi biaya operasional, ya maksudnya ini ya biaya untuk membuat the business is running itu berapa saja termasuk bagaimana logistiknya dan warehousing-nya dan sebagainya. Kemudian baru kita keluarlah yang disebut laba operasional. Nah, laba operasional masih perlu dikurangi lagi pajak dan bunga. Sisanya barulah laba bersih. Ya, jadi artinya apa? Kita harus tahu dulu ini karena kita akan melihat mengupas cost structure dari Amazon tadi. Dalam hal Amazon, bagaimana pendapatan itu mereka bisa mainkan sehingga rugi di sini, tapi sebetulnya masih untung. Ya, nah ini kita lihat ya pendapatan. Tentunya yang dibayar oleh customer itu adalah harga barang. Misalkan saya beli buku The Bezos Letters ini $20 misalnya ya, mungkin ongkos kirimnya $10 gitu ya. Jadi revenue yang sebetulnya diterima oleh Amazon itu adalah harga barang, yaitu yang tertera di sini. Misalkan ini berapa nih, $17,95 di buku saya ini tulisnya. Kemudian ongkos kirimnya berapa? Mungkin ke Indonesia $10, ya kan? Nah, apakah ini sudah bisa kita anggap bahwa customer ini nanti happy dengan itu gitu? Ternyata justru ini menariknya. Nah ini teman-teman sekalian, ini ternyata tagihan atau ongkos kirimnya itu melebihi daripada yang kita terima dari customer. Dan ini dilakukan dengan sengaja oleh Amazon, ya. Mereka tahu bahwa yang namanya customer itu sangat sensitif terhadap yang namanya ongkir. Kita juga, ya kan? Kita di sini kalau beli barang dari Tokped gitu pasti membandingkan ongkirnya yang murah mana gitu ya. Jadi di mana-mana ini jadi penting. Nah, sekarang tinggal bagaimana memainkan peran kita, ya. Jadi Jeff Bezos ini pintar sekali. Jadi dia nggak apa-apa. Dia rugi di ongkos kirim, ya. Kan rugi 5 miliar, ya kan? Nah, dia bisa mainkan di harga barang dari supplier, yang mungkin dengan quantity discount, mungkin dengan consignment atau apapun lah ya, ini dengan trade discount atau apa gitu, sehingga dari supplier harganya itu hanya segini gitu ya. Kemudian dikurangi dengan biaya lain-lain, maka masih ada profit 2,4 miliar. Ya, jadi ini juga menurut saya communication skills-nya Jeff Bezos ini luar biasa. Yang keluar seolah-olah Amazon ini peduli banget dengan customer karena nge-charge delivery-nya itu lebih murah daripada perusahaan lain. Mungkin, tapi they don't care. Maksudnya Amazon sendiri tidak
melihat customer competition itu ngecharge berapa. Ya, tapi yang jelas dengan katakanlah tadi saya membeli The Bezos Letter ini $17,95 dan ongkos kirim $10, mungkin kalau saya beli dari Barnes & Noble atau dari tempat lain ya, mungkin saya di-charge ongkos kirimnya $15. Nah, Amazon bisa ngirit $5 dan dia nggak apa-apa. Tagihan kurirnya misalnya ini JNE-nya lah ya, JNE-nya itu nagihnya segini, padahal dia ongkos kirim yang dibayar oleh customer segini, tapi dia masih bisa ambil dari efisiensi di daerah lain. Nah, kenapa bisa begini? Karena dia terobsesi dengan customer. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Jadi secara numbers bisa kita lihat seperti itu. Nah, kita kembali ke 14 prinsip bisnis tadi. Apa yang mereka lakukan? Menurut saya ada 4 hal. Pertama, sangat terobsesi dengan customer. Ya. Kemudian yang kedua adalah long term thinking. Nggak apa-apa deh hari ini secara transaksional kita rugi. Ya, artinya kita sebetulnya ongkos kirim kita ditambah harga buku ini tadi harusnya saya ngecharge-nya ke customer sebesar $17,95 atau $18 plus $15, tapi saya kasih $10. Wah, customer senang. Ya, senang. Waduh, luar biasa ya. Ini sejauh ini kok cuma $10 gitu ya. Jadi customer experience ini yang dia cari. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ini benar-benar dilakukan inovasi ini karena dia mikirnya kalau kita hanya berpikir lurus bahwa yang namanya kita beli barang buku ini dari supplier $10, kemudian kita jual $18, kemudian juga ongkos kirimnya dari JNE-nya ngecharge-nya $15, maka kita juga ngecharge-nya sekolah mah. Gitu ya. Jadi ya kayak di platform kita. Kita kalau ini ongkos kirimnya kan sering banget kita cari yang ada tulisannya apa tulisannya? Apa, Pak? Sorry. Okay. Sorry, Pak Gatot. Sorry. Oke, terus yang terakhir measure what matters. Jadi diukur apa yang benar-benar penting ya. Yang penting itu adalah bagaimana customer itu bisa merasakan kepuasan dan kita harus percaya dengan apa yang kita putuskan. Nah, kalau saya rangkum sebetulnya yang dilakukan Amazon ini adalah berpikir transformasional. Ya, bukan transaksional. Maksudnya transaksional ini adalah berpikir hanya dari harga buku ditambah ongkos kirim, ya udah lu harus bayar segitu, enggak seperti itu. Justru berpikirnya bagaimana customer bisa mendapatkan buku yang berkualitas tapi ongkos kirimnya termurah, bukan dengan cara menekan ke kurir atau ke JNE, tapi dengan cara efisiensi di area lain. Ya, jadi ini luar biasa menurut saya. Nah, kesimpulannya yang saya bisa ambil dari pelajaran ini adalah pertama, tentu kita kembali ya, obsesi terhadap pelanggan. Jadi kalau kita memiliki obsesi terhadap pelanggan, mungkin di awalnya kita rugi, tapi ke depannya long term kita akan untung, ya akan sukses. Kemudian pemahaman bisnis yang komprehensif. Ya, kalau saya menggunakan itu tadi, Anda bisa menggunakan value chain, tapi saya lebih senang bisnis model canvas karena dia nanti bisa turun kepada flywheel tadi. Ya, jadi flywheel-nya jadi penting sekali. Kemudian transformasional bukan transaksional. Jadi benar-benar melihat customer itu jangka panjang, tidak sekedar hari ini dia beli ini, kemudian yang penting aku dari transaksi hari ini untung. Ya. Tapi Amazon berpikir nggak apa-apa hari ini rugi. Ya, yang penting dia kembali. Makanya ada Amazon Prime. Amazon Prime itu semacam membership. Ya, jadi customer yang sudah menjadi anggota dari Prime akan mendapatkan keuntungan tertentu sehingga delivery-nya bisa lebih murah dan sebagainya. Dan keuntungannya bagi Amazon adalah at the end of the day ternyata Prime customer itu belanja lebih banyak daripada non-Prime customer. Ya, jadi ini bedanya di situ. Walaupun sepertinya kelihatannya mahal sih. Saya pernah ikut waktu itu berapa ya? Sekitar $700 atau apa ya. Tapi at the end kita merasa diuntungkan. Oke, jadi kembali lagi ke prinsipnya Jeff Bezos. Jadi yang penting adalah great experience di customer. Karena menurut dia
kalau customer itu udah happy, dia akan bicara atau word of mouth dengan yang lainnya. Ya, jadi word of mouth is very powerful. Nah, inilah yang mendasari semua bisnis Amazon. Kenapa seperti itu? Ya karena dia terobsesi dengan customer. Nah, sebetulnya ada satu hal yang di bagian akhir buku ini yang dibahas juga, yaitu mengenai beyond Amazon. Dan saya baru tahu bahwa Amazon itu juga seperti Elon Musk ya. Ternyata dia juga membuat suatu space travel. Seperti Elon Musk membuat roket, dia juga membuat roket namanya kalau nggak salah Blue Origin. Ya, di bagian akhir dari buku ini seperti itu, dan prinsipnya sama. Dan ternyata juga Amazon ini digunakan sebagai vehicle-nya dari si Jeff Bezos untuk meloloskan dia mudah untuk membuat customer ini nanti mudah ulang-alik dari bumi ini ke space lah gitu. Jadi space travel-nya tuh menjadi lebih mudah. Ya, semacam saingannya Elon Musk, walaupun dia mengatakan dia tidak bersaing dengan Elon Musk karena memang berbeda gitu ya. Tapi ternyata ini hal baru yang saya belum pernah tahu. Baru kali ini saya tahu bahwa ternyata Jeff Bezos ini punya obsesi yang sangat tinggi terhadap space, diilhami oleh Apollo 11 dan Apollo 13 waktu itu. Ya, jadi dia sangat ingin at the end nanti orang akan ulang-alik ke ruang angkasa itu dengan harga yang murah. Ya, jadi kita akan lihat aja nanti. Siapa tahu nanti juga ada di Indonesia atau di Jakarta. Oke, itu yang bisa saya rangkum. Ternyata banyak juga. Bukunya sebetulnya nggak terlalu tebal. Berapa nih? 230 halaman. Ya, tapi kok banyak hal-hal yang menginspirasi, dan bagi saya yang penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat bisnis kita, baik kita sebagai pebisnis maupun kita sebagai karyawan, ya, apa sebetulnya nih maknanya dari bisnis yang dilakukan oleh Amazon ini, yang notabene sebetulnya ya harusnya company yang ada di Indonesia ini banyak potensi yang bisa seperti Amazon gitu. Artinya ya dengan obsesi yang sangat tinggi terhadap pelanggan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi yang mau. Mas Gatot, ya. Ini Ade. Ya, saya Ade. Saya boleh share sedikit pengalaman saya dengan Amazon, karena saya sampai saat ini masih jadi Prime membernya Amazon. Tiap Masya bulan Allah. Saya bayar. Saya jadi biar yang pebisnis bisa lihat bagaimana pengalaman saya sebagai customernya Amazon saat ini. Saya ikut Prime member. Prime member itu ada kalau bayar sekali itu sekitar $100, tapi kalau tiap bulan sekitar $12, dan itu automatic deduction dari account saya. Jadi saya tahu lah. Nah, memang benar seperti yang pengalamannya Mas Gatot, kalau kita nggak sesuai jadwalnya, kita misalnya dapatnya hari ini nggak datang, kita telepon, dia akan kirim lagi. Dan kalau kita punya 2, nggak usah dibalikin. Kenapa? Karena ongkos kirimnya lebih mahal gitu kan, jadinya kalau harus dikembaliin lagi. Jadi buat mereka nggak apa-apa hilang gitu loh, satu. Jadi itu udah berapa kali, dan yang saya lihat, yang saya mengalami itu customer service-nya mereka itu bagus sekali. Jadi memang kalau kita telepon kan selalu suka nunggu dulu apa gitu, tapi begitu dapat dia langsung trace dengan tracking number kita, ordernya kita itu dia bisa langsung dapat. Terus umpamanya kita belum dapat atau salah, dia akan langsung kirim lagi, dan barang yang udah ada di kita nggak usah dibalikin. Dan itu udah kejadian beberapa kali sama saya. Jadi kayak pernah juga barang saya mungkin udah diterima, katanya udah diterima, kalau saya lihat di email gitu udah diterima barangnya. Tapi saya belum terima, jadi saya telepon, dia kirim. Jadi rupanya barang itu sampai ke rumah orang lain kali gitu hilang gitu kan. Jadi ya
ya saya nggak tahu kalau itu, tapi yang jelas mereka kirim lagi barang saya itu, dan itu mereka pertahankan. Dan yang kita ini semua, kami sekeluarga itu sukanya dengan Prime Amazon itu karena free shipping. Karena dengan Prime itu pilihannya kan banyak. Kalau kita lihat website-nya gitu kan, kita cari kalau udah Prime, kita bilang kita Prime, kita cari yang free shipping, karena shipping itu kan mahal sekali, dan harga barangnya umpama cuma $10, shippingnya $7, nggak mau deh. Buat kita yang pembeli kan enggak lah, uang harga cuma $10 kok shippingnya $7. Jadi itu keuntungannya Prime. Tapi ada banyak lagi benefitsnya dengan Prime, ya macam-macam lah. Ada kita bisa save foto di situ, bisa musik juga gratis, dan semuanya itu. Dan yang saya suka juga dengan Amazon, kami semua itu. Jadi kalau kita jalan Facebook umpamanya, kita buka Facebook, suka ada iklan-iklan kan di situ. Nah, kalau kita ada tertarik di situ, kita nggak buka di situ, tapi kita lihat barangnya apa, barangnya itu kita cari di Amazon. Itu biasanya selalu ada. Dan kalau kita beli yang dari Facebook itu, kita nggak tahu itu iklannya siapa, benar apa enggak, jangan deh. Jadi mendingan kalau emang barang itu memang legit ada, pasti di Amazon juga ada. Dan dengan kita beli di Amazon, harganya biasanya sama, kadang-kadang bisa lebih murah, dan free shipping juga. Nah, jadi free shippingnya itu yang memang kita di sini rata-rata kalau mau beli barang tuh cari yang free shipping gitu loh, karena shippingnya mahal. Dan untuk Amazon ini udah banyak sekali di sini memang, dan mereka juga udah punya mobil sendiri delivery. Dan yang saya lihat yang paling bagus yang Amazon bikin terakhir ini adalah mereka bekerja sama dengan kantor pos USPS. Jadi USPS waktu itu pada beberapa tahun yang lalu itu agak drop karena surat menyurat udah mulai berkurang, orang udah mulai email kan. Nah, mereka kerjasama dengan USPS. Jadi untuk pengiriman barang-barang itu mereka buka untuk yang pengiriman hari Sabtu dan Minggu terutama. Jadi kita bisa kalau kita beli barang itu bisa delivery-nya tuh hari Minggu, dan biasanya kalau hari Minggu itu USPS. Jadi paling nggak kan mereka menyelamatkan USPS itu dari bangkrut, dan juga menyelamatkan pegawai-pegawainya, jadi tetap ada pekerjaan terus gitu loh. Dan itu yang saya lihat yang paling bagus dari yang terakhir yang saya tahu ya dari Amazon lakukan untuk join dengan bisnis yang lain juga. Dan saya rasa ada beberapa lagi juga yang mereka join supaya jadi besarnya itu ikut menyelamatkan company-company dan pegawai-pegawainya juga. Itu saja dari saya. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Ade. Ya, udah lama nggak menjadi customernya, jadi terupdate ini. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya. Tadi Mas Bismo ya? Oh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pas. Jadi memang kalau melihat dari uraian tadi, benar-benar Amazon itu mengaplikasikan prinsip bahwa customer is king ya. Jadi mereka harus tahu benar apa keinginan kingnya itu apa, need-nya itu apa. Ya. Gitu. Mungkin itu aja Pak yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, oke. Ya itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Ade tadi ya. Jadi memang kita ini dianggap sebagai king benar-benar nggak ada apa ya. Kamu salah kali atau apa, itu nggak ada kata-kata kayak gitu. Jadi mereka lebih ke itu. Ada satu lagi yang saya lupa kasih tahu. Kalau di sini itu kalau beli barang bisa di return, apapun juga. Jadi itu yang sering sekali kami beli. Jadi beli ini di website bagus, begitu sampai nggak cocok atau nggak bagus, nggak suka, di return lagi. Di returnnya juga free, nggak ada shippingnya gitu. Jadi bulak-balik beli barang, balikin lagi, beli barang, balikin lagi. Jadi sampai akhirnya dapat yang kita suka.
Itu aja. Itu yang nggak tahu, mungkin di Amerika sini kali begitu. Jadi ada sih yang kalau mamanya udah final sale yang nggak bisa di return, tapi mostly bisa return. Jadi apapun juga kita beli baik online maupun di toko bisa di return. Tapi enaknya dengan Amazon ini returnnya pun gratis gitu. Dan gratisnya itu ya kalau kita mau return kita nggak perlu taruh kantor pos, taruh aja di sini, nanti kantor pos yang ambil gitu. Waktu dia drop surat, dia ambil barangnya kita. Sampai segampang itu. Ya, makasih Mbak Ade. Ini sebetulnya berpikir transformasional itu ya itu tadi, maksudnya tidak transaksional ya. Karena sebetulnya kalau transaksional mereka jadi mikirnya satu persatu gitu, setiap transaksi nggak mau rugi gitu. Nah ini yang sebetulnya kelemahan di kita punya online market atau apa ini kita marketplace kita itu, aduh, untuk prosedur returnnya aja kita mesti, walaupun nanti diganti tapi kita harus ngirim dulu, aduh luar biasa, benar-benar. Oke Pak Budi silakan, Mas Budi Raharjo. Ya, assalamualaikum. Saya ikutnya telat barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalau yang lainnya positif, saya pengalaman negatif malah Mas. Oke. Bagus. Gimana? Saya tuh salah satu calon pelanggan Amazon yang paling awal. Nah, ternyata saya pas mau menjadi pelanggan Amazon itu pada zaman Indonesia masih zaman jahiliyah. Banyak karder dari Indonesia segala macam. Jadi saya termasuk yang waktu itu tidak diperkenankan jadi pelanggan. Karena dua hal. Satu, alamat email saya Hotmail dulu, zamannya Hotmail dulu ya. Dua, alamat saya itu Indonesia. Jadi dibilang, oh you are from Indonesia. Jadi saya waktu itu ya, ini tahun, ya lupa lah saya tahun berapa lah gitu ya, zaman jebot gitu. Jadi saya nggak bisa terus jadi pelanggan itu, nggak bisa terus. Tapi lucunya, saya masih pengen jadi pelanggan Amazon tuh, saking hebat gitu, pengen. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gini, ada satu teman saya yang pelanggan Amazon. Dia tuh dari dulu setiap bulan beli minimal tuh 5 sampai 10 buku. Jadi saya nebeng dia malah. Jadi tolong beliin buku ini, nitip ke dia. Gitu. Jadi saking nggak bisanya, saya aja orang luar pengen jadi pelanggan Amazon. Gitu ya. Something dengan Amazon ini yang membuat saya jadi tetap pengen. Padahal saya udah seolah-olah tuh saya dilepeh-lepeh ya sama Amazon, tapi masih jadi pengen juga. Nah itulah yang itu menunjukkan bahwa saya masih suka dengan Amazon meskipun saya bukan pelanggan. Lucu gitu. Itu aja Mas. Ini udah kisahnya udah kayak pelanggan Apple. Pelanggan Apple juga gitu. Kalau dia ngantri misalkan Apple versi iPhone terakhir gitu, ngantri nggak dapat, dia malah bangga, dia malah posting di Twitter gitu, di Instagram, I was there about 5 o'clock but then sold out gitu, malah seneng gitu. Iya. Jadi itu salah satu yang saya juga aneh, kok saya nggak marah ya gitu. Jadi demikian hebatnya dia, bahkan customer service untuk non customer pun tetap bagus. Saya masih punya akun di sana. Jadi kalau saya search segala macam, saya masih menggunakan apa. Kalau saya cari buku, selalu saya search-nya di Amazon dulu. Lihat reviewnya, segala macam, saya selalu itu. Meskipun saya nggak bisa beli di sana. Nah, saya udah mungkin 10 tahun udah lewat, saya belum nyoba lagi ya. Belum masukin lagi. Mungkin sekarang mereka sudah tahu bahwa banyak pelanggan dari Indonesia. Indonesia itu bukan tempat karder, bukan jahat juga. Jadi mungkin lebih baik hati. Mungkin bisa diterima juga. Dan saya juga udah nggak pakai Hotmail lagi, dan mungkin juga itu juga membuatnya menjadi lebih baik. Tapi belum saya coba lagi. saya waktu sekitar 10 tahun lalu mungkin benar. Karena saya 10 tahun lalu udah di sini. Mungkin pada saat itu kayak kantor pos atau yang lain-lain itu nggak mau terima kiriman ke Indonesia. Alasannya karena nggak nyampe. Jadi mereka takut nggak nyampe. Jadi itu saya ingat sekali juga sekitar 10 tahun lalu kali. Dan mudah-mudahan sih sekarang udah enggak ya. Tapi ya itu mungkin cuma satu kali blip di situ, yang satu saat yang memang ke Indonesia. Tapi mudah-mudahan sih sekarang udah enggak sih ya. Tapi itu pengalaman saya aja, cuman saya mau share aja itu. Dan tapi Pak, saya ada pertanyaan. Apakah Amazon memang perusahaan di sini? Apa nggak ada kayak cabangnya di Indonesia gitu? Apa-apa gitu nggak ada ya? Saya just curious because
ada perusahaan lain yang perusahaan Amerika yang saya bukan Amazon tapi dia kayak saya bisa beli barangnya di Indonesia, bisa masuk ke sini, dan kalau saya mau return, dia punya kantor yang lain, terus saya bisa kirimnya ke situ. Jadi nggak perlu balikin ke Indonesia lewat kantor. Jadi just curious, apa Amazon udah ada di Indonesia atau belum? Saya nggak tahu. Oke, Mas Gatot, sorry. Amazon Web Service itu udah dikenal di Indonesia. Dan ternyata Amazon Web Service itu terbesar cloud service di dunia, mengalahkan Azure. Dia 31% market share, yang Microsoft Azure itu cuma 20% market share. Jadi Google cuma 7%. Ya Pak Budi, silakan Mas Budi. Nah, barusan exactly saya mau nanya itu. Mas Gatot, Mas Toti, itu di buku itu dia bahas tentang AWS-nya nggak? Karena salah satu itu ya, Amazon Cloud-nya Amazon itu tuh menurut saya satu hal yang, kalau tadi tokonya ini hebat, tapi AWS-nya Amazon itu tuh luar biasa, super hebat. Di antara para startup segala macam itu mereka yang termasuk yang hebat juga. Kayak tadi customer service-nya itu menjadi yang nomor satu. Bagi-bagi voucher, bagi-bagi cloud, bagi-bagi segala macam. Amazon itu termasuk itu. Nah, di buku itu dibahas nggak ya? Pas si ya, ini ada. Dibahas. Memang AWS ini luar biasa sekali, dan ternyata di Indonesia juga sudah ini mulai gencar. Saya lihat iklannya, mungkin Mas Budi lebih tahu ya, banyak orang pakai AWS, dan ternyata memang market share-nya di dunia dia 31%, dan itu sebetulnya jadi gini, kalau dulu di business strategy kita sering dengar istilah forward integration, backward integration gitu ya. Nah ini Amazon ini benar-benar investasi di bidang AWS, di bidang cloud service-nya ini luar biasa. Dan itu memang sangat mendukung bisnisnya dia. Nah, tapi nggak hanya itu. Kenapa mesti ngurusin bisnis kita aja? Bisnisnya orang lain juga perlu dong. Wah, itu benar-benar luar biasa. Dan AWS ini menguasai dunia sekarang gitu. Kenapa Pak Budi? Saya itu termasuk pengguna AWS. Jadi ceritanya gini, kalau AWS dia itu bagi-bagi voucher untuk yang paling kecil itu $100 minimal untuk. Jadi kalau orang membuat startup itu selalu pikirannya AWS karena satu gratis atau dapat duit tuh ya $100. Yang berikutnya lagi levelnya bisa macam-macam. Saya sudah menghabiskan $1.000 voucher dari Amazon AWS itu. Sudah lewat dari 10.000 dan saya nambah lagi terus, dapat dikasih gratis terus. Terakhir karena udah habis ngumpul lah, saya udah habis-habisnya, pokoknya udah mungkin udah $10.000 dikasih dari Amazon gratis computing powernya. Sekarang saya bayar, jadi saya paid customer. Paid customer-nya itu saya bayar $12 per jam, Mas. $12 per jam. Bayangkan, saya sudah menjadi penggunanya, ada kerjaan yang kita sudah misalnya pakai 20 hari. Kaliin aja tuh 20 hari kali $12 kali 24 jam. Jadi saya udah spend, gara-gara dia ngasih tadi $100 segala macam, saya udah spend balik-balik ada 90 jutaan ke AWS gitu. Jadi itu. Nah, kalau saya udah nyaman di situ, sulit bagi saya mau pindah tempat lain lagi karena saya malas lagi. Udah setup udah gampang segala macam. Ya udahlah, saya terus di sana. Yang lain juga bedanya cuma $1 lah. Iya, sudah. Saya terus jadi. Jadi kayaknya semangatnya dia yang tadi di bidang ini ya, tokonya itu semangat yang sama juga dibawanya ke layanan cloud-nya ini. Dan AWS juga sudah mau bangun atau sudah mau bangun data center-nya di Indonesia juga. Sehingga dia comply terhadap aturan Indonesia bahwa dia harus punya data center di Indonesia. Jadi saya yakin Amazon AWS ya dalam hal ini akan semakin menancapkan kakinya di Indonesia. Jadi itu bisa di ini Pak. Saya ini first hand lah ya experience itu. Ya, saya juga lihat nih AWS ini luar biasa nih. Saya belum menggunakan, tapi ya itu tadi kalau dari ceritanya Mas Budi tadi kan ini kelihatan bahwa customer experience-nya itu benar-benar dia tanamkan sampai habis ribuan dolar gitu, free gitu. Terus setelah itu kita jatuh cinta, ya udah kita terikat gitu, dan kita nggak mau lagi pindah ke yang lain gitu. Karena apa? Bedanya cuman incremental $1 gitu, $1,5. Kenapa kita mesti mikirin $1 padahal kita sudah mendapatkan manfaat yang ribuan dolar tadi gitu. Jadi ini
aduh saya nggak ngerti ini mesin. Memang dia benar-benar terobsesi terhadap customernya itu memang luar biasa, dan dia pengen nomor 1 dalam hal customer centric tadi gitu, nggak hanya terbesar tapi customer centric tadi gitu. Makasih Mas Budi, ini saya karena belum pernah pakai AWS, jadi bagi saya ini pengalaman yang menarik gitu. Silakan yang lain, mungkin Pak Bambang, Mas Aditya atau Mas Adi. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ini malam luar biasa. Saya belajar banyak. Terima kasih Pak Gatot. Jadi kita ngomongnya Amazon yang luar biasa. Dan ada 2 customernya Amazon yang tadi sudah sharing. Ini menjadi menarik. Karena ini yang satu dari Indonesia, yang satu dari Amerika. Dengan 2 pengalaman yang berbeda. Dan kata kunci di situ tadi kan customer experience, ya. Pengalaman customer itu seperti apa. Jadi bukan hanya customer expectation. Kalau dulu customer expectation yang diharapkan apa? Bukan. Tapi pengalaman apa yang dirasakan customer, dan itu yang ingin dicari oleh Jeff Bezos, ya. Jadi saya ingin kembali ke bukunya Pak Gatot. Jadi yang menggelitik hati saya itu begini. Ini buku yang membaca tentu sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Dan pertanyaannya adalah, apakah orang bisa mengikuti kesuksesan Jeff Bezos ini dengan membaca buku ini? Ini menjadi menarik karena itu yang selalu ditekankan oleh Pak Gatot. Apa yang bisa kita ambil dan aplikasikan? Teorinya tadi sangat luar biasa, dan terima kasih diingatkan kembali dengan bisnis kanvasnya Pak Gatot. Aku udah lupa ingat itu, tapi segera juga dikembalikan. Nah, kalau saya lihat di sini, mungkin saya ada cukai sedikit. Mungkin Pak Gatot juga bisa memberikan tanggapan bahwa kata kuncinya sebenarnya adalah keberanian. Dan ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Courage itu, keberanian itu, tidak dimiliki oleh setiap orang. Bahwa setiap orang bisa memahami pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemain besar, mau Bill Gates, George Bezos, atau siapa saja. Tetapi apakah kita berani atau benar-benar mengikuti keberanian yang dimiliki oleh mereka? Jadi courage itu menjadi penting, karena tadi pembukaannya luar biasa, from idea to invoice. Ya, ada 2. Idea satu sisi, invoice yang lain. Datangnya invoice itu dari customer experience. Untuk menuju ke sana teorinya sudah banyak. Tapi ada satu yang menurut saya itu perlu di-highlight di sini adalah tadi bet on big idea. Bet on big idea. Tidak setiap orang berani melakukan ini. Karena untuk melakukan ini, satu, dia perlu keberanian. Taruhannya besar. Yang kedua, ia harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Influencing others. Tadi disebutkan Pak Gatot bagaimana ia meyakinkan pemegang saham. Dan itu tidak mudah. Dan itu adalah tadi dijelaskan Pak Gatot adalah salah satu kepiawaian beliau. Nah, ini yang saya sedikit garis bawahi dari sudut pandang saya. Mohon maaf kalau sudut pandang saya itu kurang tepat. Tapi itulah yang saya coba pahami dari memahami buku yang sangat luar biasa ini. Ujung-ujungnya tadi adalah word of mouth, ya. Ini juga menarik. Kita ada word of mouth dari 2 narasumber pada malam ini, Mbak Adi dan Pak Budi Raharjo, luar biasa. Tapi sebenarnya sekarang itu masuk zaman baru, word of mouth-nya itu lewat influencer. Ini menjadi menarik untuk dibahas pada kesempatan berikutnya. Jadi kalau dulu word of mouth-nya itu, kalau kita ketemu, ngobrol, ngomongi, waduh Amazon. Sekarang kita ketemu berbeda nih, tapi tetap ketemu dengan virtual. Tetapi kalau ini kita ceritakan, ceritanya itu, di media sosialnya,
Mbak Ade atau Pak Budi, influencernya juga akan berlipat-lipat. Nah, ini mungkin barangkali menjadi ide juga bagi teman-teman yang menggeluti bidang bisnis. Saya kira itu saja, Pak Budi, Bapak Ibu sekalian. Pak, kembali ke Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini di depan saya ada bukunya nih Pak, Influencer. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi menarik, saya terima kasih Pak. Summary-nya tadi bagus sekali dan memang bet on big ideas ini terima kasih ditekankan kembali karena memang tadi saya kurang banyak menekankan di sana, tapi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa karena perlu adanya courage itu keberanian itu. Jadi memang seorang Jeff ini yang kita perlu harus ada di negeri kita ini gitu. Ya dari kita nih teman-teman ini semua gitu. Oke, mungkin yang lain? Ada yang lain mau menambahkan atau bertanya? Mumpung ini ada Mbak Ade, ada Pak Budi, ada Pak Bambang, ini komplit ini. Ini guest kita luar biasa semua nih. Saya mau nanya. Ya. Ini nyambung Pak Bambang tadi. Kalau itunya kelihatan quote unquote, kayaknya prinsipnya tuh sederhana aja. Kok nggak banyak orang yang bisa kayak Jeff Bezos ini ya? Apa susahnya sih Mas Gatot ini? Kok nggak ada banyak kan? Ini kalau gini kan itu kan bukan rocket science yang nurin. Kok nggak banyak yang orang bisa menduplikat ini? Apa ya? Selain courage tadi ya, jelas courage itu courage. Oh iya benar ya. Kalau nggak ada orang courage, apalagi ya yang kok nggak banyak ya orang yang kok hanya satu gitu maksudnya. Kok nggak ada 7 gitu ya atau apa gitu ya, nggak tahu ya saya. Kok nggak kita gitu ya? Iya, gitu. Atau katanya kalau kita penakut ya misalnya, wah saya penakut, saya nggak punya courage misalnya gitu ya. Tapi kan mestinya ada orang lain yang punya courage juga atau yang ini ya. Courage itu salah satunya. Saya yakin juga orang yang berani kayak ini ya, bet on big ideas itu. Tapi kok nggak ada lagi. Apakah yang sederhana-sederhana itu karena mungkin terlalu trivial dianggap orang, itu trivial, saya mau cari teori yang lebih kompleks atau apa gitu ya. Nggak kayak mereka. Nggak ngerti saya itu. Jadi apakah memang orang itu harus sederhana aja prinsip-prinsipnya itu? Nggak tahu, saya nggak tahu, mungkin Mas ini punya pengalaman lain. Padahal juga ini saya tertarik dengan kata-kata trivial tadi. Boleh jadi waktu dia mulai itu juga kita nganggapnya biasa aja. Karena apa? Dia kan hanya jualan barangnya dia. Beda kan kalau kita melihat Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kan, atau Tokopedia gitu ya, mereka barangnya orang kan. Atau Bukalapak itu kan barangnya orang, bukan barangnya dia. Tapi Amazon ini beda. Justru di awalnya dia jualan barangnya dia punya inventory. Dan di teori bisnis manapun dikatakan bahwa yang namanya inventory itu menghasilkan biaya. Sewa gedung, sewa warehouse dan sebagainya, transport dan sebagainya. Ya. Terus ternyata juga walaupun ini tradisional, kan beda ya sama misalnya Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Mereka bisa bilang bahwa mereka membuka marketplace. Jadi mereka membuka platformnya. Mereka nggak memiliki barang. Amazon punya barangnya, punya websitenya, dia jual sendiri, sambil jalan dia gandeng. Tadinya 3%, di tahun 2018 bisa menjadi 58% dari penjualannya dia. Nah ini kan luar biasa dan memang itu dream-nya mereka. Mereka pengen nantinya menjadi semi platform gitu. Sekarang udah bisa dikatakan semi platform karena memang penjual dari luar dan barang bekas juga dijual. Ya tidak hanya barang baru gitu. Jadi ini yang perlu kita pelajari gitu. Yes, Pak Rum. Satu lagi. Saya termasuk kalau dari segi kegilaan dan nekatnya, saya udah nyobain kegilaan dan kenekatannya Bezos ini gitu ya. Sebagai contoh kan Amazon punya Amazon Go gitu ya. Saya juga sebetulnya mengembangkan itu meskipun gagal. Unmanned Store itu. Kami mengembangkan Unmanned Store udah 3 tahun jalan, terpaksa sekarang harus tutup karena ya habis duit lah ya di tengah jalan gitu. Tapi saya itu melihat bahwa apa yang dilakukan dia itu memang super gila dan super hebat. Ya, saya juga super gilanya tidak super hebat, Mas. Terkapar gitu ya. Tapi itu tadi. Jadi kalau dibilang ini ya saya ngikutin juga tuh, cuma ya gagal. Jadi tadi saya pengen melihat orang yang berhasil, apakah kegagalan saya itu cuma masalah finansial atau apa ya,
atau ada hal-hal lain yang mungkin saya perlu belajar banyak ke Mbah Bezos ini? Iya. Ya memang dia pengen benar-benar melihat dari ini sih ya, pengalaman orang, karena banyak ya orang yang belanja di online itu sebetulnya pengen ngecek dulu barangnya di toko beneran. Nah, makanya waktu Amazon membuka toko fisik, orang pada bingung lah. Gila loh, lu kan online, kok sekarang lu buka toko fisik? Bahkan dia mengakuisisi 400 restoran ya di Amerika, termasuk Whole Foods itu diakuisisi sama dia. Orang bingung, ini Amazon udah gila ya. Kan dari online, kok sekarang malah merambah fisik gitu. Nah, kayaknya nggak masuk akal. Tapi ternyata dia justru menggunakan model bisnis hybrid. Karena mereka tahu bahwa orang beli barang lebih yakin lagi kalau sudah pegang barangnya. Ya, pegang barangnya, aduh, iya ya ternyata keren ini. Handphone yang ini, tipe ini. Langsung dia kliknya ke Amazon. Nah, kliknya ke Amazon juga. Jadi tokonya toko Amazon, kliknya ke Amazon. Gitu. Nah, yang ini nggak terpikirkan. Misalkan Tokopedia buka toko di Glodok gitu. Apa pernah terpikir seperti itu? Gitu. Misalnya seperti itu. Ya, nah ini udah dipikirkan sama Amazon gitu. Oke, silakan Pak Rum tadi ya yang mau menyampaikan sesuatu. Pak Gatot, saya Pak. Oh iya Pak Adi, silakan Mas Adi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ngelihat ini kan, waduh, gede gitu ya. Tadi kan kata Bang Imam kan, gimana kita bisa ngambil pelajaran dari Bang Bezos ini. Kalau kita lihat kan tadi ketahanan, daya tahan, dan bagaimana dia bisa mendapatkan support dana yang besar sehingga bisa bergerak terus. Kan kalau dilihat dari proses perjalanan bisnisnya dia, karena dia bertahan terus, berkembang terus, ada dapat support dana kan, berarti kan di situ dibuka nggak di buku ini Pak? Gimana dia bisa bertahan, kemudian gimana dia bisa mendapatkan support saham, dapat tambahan kapital dan sebagainya, sehingga dia kayak tadi mengakuisisi ini, mengakuisisi itu kan duit semua itu. Tadi Pak Budi dapat pengalaman tidak bisa bertahan kan, mungkin di satu sisi nggak dapat support finansial itu Pak. Nah itu gimana? Apakah dibuka itu kunci rahasia dari gimana dia bisa meyakinkan para pemegang saham yang membuat mereka berani ngambil menaruh uangnya di sana untuk mengikuti ide-ide gila yang nggak masuk akal menurut pemahaman biasa gitu. Mungkin gitu Pak Gatot. Ya, baik. Saya bahas dari buku ya di halaman 86. Saya baca beberapa aja ya, tapi yang saya baca ini benar-benar menurut saya menyentuh. Kenapa? Karena dia dalam posisi yang sebetulnya dalam kondisi tahun 2000 itu buruk. Karena share price-nya itu turun 80%. Ya. Dan ini kata-katanya dia di dalam surat itu. Jadi ada di buku ini, di halaman 86, to our shareholders, ouch. Ya coba kata-katanya pertama ouch gitu ya, bukan kata-kata please bukan formal, ouch gitu ya. Waduh gila gitu loh. Jadi belum apa-apa kata kalimatnya itu udah bahasa gaul, ouch. It's been a brutal year for many in the on the capital markets and certainly for Amazon.com shareholders. Jadi dia menyatakan kekagetannya dengan bahasa gaul, ouch gitu ya. Kemudian it's been brutal karena tahun itu memang banyak capital market yang berguguran di tahun 2000 itu. Nah, as of this writing, our shares are down more than 80% from last year. Ya. Nevertheless, by almost any measure, Amazon.com, the company is in a stronger position now that at any time in its past. Jadi dia memang harga sahamnya turun, tapi the company itu secara internal sebetulnya lebih bagus. Ya, dia tunjukkan. Dari segi customer, dia sekarang serving 20 juta customer. Tahun lalu hanya 14 juta. Ya. Bahwa dia rugi itu another story, tapi customer yang di-serve meningkat 6 juta. Kemudian sales-nya tumbuh dari 2,76 billion di tahun 2000
menjadi dari 1,64 menjadi 2,76 billion ya. Nah, artinya gini loh. Dia mengakui bahwa terpuruk tapi gitu loh. Ada hal-hal positif yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, itulah yang dikatakan Pak Bambang tadi, influencing skill-nya dia itu bisa melihat hal yang terpuruk tadi dengan kacamata gelas setengah penuh, bukan gelas setengah kosong. Jadi dengan segala macam dunia yang acak-adul ini, yang semua crash harganya, dia masih bisa meyakinkan ke shareholders. Ya, tanpa menyebut bahwa shareholders ini nantinya akan ngasih uang berapa ya. Karena memang yang dipelajari oleh Steve Anderson, penulis buku ini, adalah surat-surat itu dia baca terus dia pilah-pilah gitu. Dan ini menurut saya sudah cukup mencerminkan ya dinamika internal yang terjadi di Amazon. Dan kalau kita lihat memang kalau di Amerika kan kalau kita browsing financial statement-nya itu semua kelihatan gitu. Jadi kita bisa analisis lah sendiri masing-masing gitu. Itu sih kalau dari buku ini. Pak Budi, kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Tadi pengalamannya akhirnya tidak bisa bertahan itu. Ya. Kalau dibandingkan dengan ini gimana Pak? Mungkin bisa sharing juga nih. Iya, ya sama sih. Ya. Stop gitu. Ya, kalau di tempat saya kan termasuk serial technopreneur ya, yang berarti berseri-seri kegagalannya gitu. Jadi bukan keberhasilannya gitu ya. Kegagalan ini tidak menjadi masalah, saya taruh di shelf dulu, nanti akan dikeluarkan lagi ketika the timing is right, ininya lagi. Dan sebetulnya sekarang udah ada ini lagi, indikasi lagi, oh ini dijalankan lagi. Jadi ada lagi investor yang mau lagi. Cuma saya lagi, ntar dulu, saya napas dulu sebentar ya, nanti saya teruskan lagi. Jadi itu kegilaan itu ternyata ada juga orang-orang yang gila tadi, yang masih percaya terhadap beberapa ya visi saya lah gitu ya, yang agak sedikit berbeda memang dengan yang ini. Jadi kayak Amazon Go versi Indonesia lah. Gitu. Jadi kayak itu. Cuma ada cumanya lagi karena suasana di Indonesia memang beda ya, capital marketnya beda, ininya beda gitu. Jadi ya harus bersabar itu dengan kondisi di Indonesia gitu. Nah, cuma yang ada dua hal yang saya itu paling lacking gitu ya, yang saya catat dari Bezos dan yang lain. Satu, mencatat. Mereka itu tadi Mas Gatot ini menunjukkan bahwa dia tuh mencatat tahun sekian itu ya. Nah, saya kurang cakap dalam kurang tekun dalam mencatat progres. Ada salah satu entrepreneur lagi, mentor saya orang Indonesia, nggak saya ceritakan, dia tuh memang mencatat semua. Jadi saya tahu, saya lihat coba Pak Mas gini gimana, ditunjukin tuh perusahaan yang kenaikannya grow terus. Saya tuh tahu dia buat perusahaan itu dari modal dengkulnya. Sekarang ininya dia tuh penjualannya tuh 1 miliar sehari. Jadi saya bisa tahu ini, tapi saya gak terus. Yang satu itu mencatat. Yang kedua, menulisnya tadi, menulis surat. Saya tuh nggak kebayang ya. Saya kalau nulis surat, saya nulis surat kepada shareholder saya tuh tadi ya. Ini I need to learn ini ya, harus berdisiplin menulis dan mencatat dan menulis. Itu yang selalu saya ini kan, yang kelemahan saya. Cuma saya itu memang ya itu ya keras kepala dalam hal itu. Saya harus belajar banyak mengikuti itu. Dua hal itu yang menurut saya itu salah satu kunci kesuksesan orang-orang itu tadi, mencatat dan menulis. Terima kasih Pak Budi sharingnya. Itu aja udah pelajaran tuh bagi kita tuh. Karena hikmah dari kita belajar atau membaca buku ini adalah apa yang bisa kita terapkan. Jadi memang menurut saya mencatat ini jadi penting. Kalau saya, karena saya memang harus ngikutin, jadi saya biasanya saya share di Google Calendar saya, itu kan canggih banget itu ya. Jadi saya anytime bisa search, atau di Gmail. Jadi Gmail saya tuh banyak banget item-item yang terkait dengan misalkan ini mengenai blockchain. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ini saya pernah baca nih gitu. Jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak mengulang lagi. Oke, ini Pak Satya juga raise hand. Silakan Pak Satya, Mas Satya. Terima kasih banyak Pak Gatot. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Mau share sedikit pengalaman saya waktu itu 9 tahun di Amerika. Ya karena ekosistemnya berbeda.
ekosistem bisnis di sana sama di sini tuh jauh berbeda. Jadi di sana itu financial systemnya sedemikian rupa sehingga orang mudah sekali mendapatkan dana. Gitu. Jadi saya pernah tinggal di satu kota kecil, penduduknya hanya 70.000. 70.000 itu pun kalau bukan summer, ya, karena dari 70.000 itu 50.000-nya adalah mahasiswa. Jadi kalau summer yang 3 bulan, penduduk kota tinggal 20 ribuan. Nah, di kota 20 ribuan itu toko-toko itu di kota yang ya 70.000 tadi itu ada mall, ada 2 mall. Itu ya walaupun kecil tapi mall beneran mall. Itu pertama. Kedua, di tempat saya kos itu ada toko buka tutup, ada toko baru buka beberapa bulan tutup, ganti lagi toko baru buka tutup. Saya mikir ini kok orang pada nekat-nekat ya buka toko di kota kecil yang pembelinya mungkin 1-2 orang per hari. Jadi saya coba telusuri, ya, itu ternyata mereka ditunjang oleh financial system yang sedemikian mungkin canggih sehingga si pemberi dana pun itu bisa mengasuransi, gitu ya, mengasuransikan kalau dia gagal, dan itu bisa diasuransikan lagi gitu. Di mana puncaknya pada saat terjadi krisis tahun 2008 kalau nggak salah ya, yang Wall Street jeblok, perbankan dihujat-hujat, tapi ya begitulah di sana. Jadi negara kaya, begitu banyak duit, jadi begitu banyak orang juga bisa dapat duit gitu. Kemudian mungkin pernah dengar skema Ponzi, ya. Yang terbesar itu adalah si George Madoff, yang menerima begitu banyak kepercayaan dari orang untuk menaruh uangnya di dia. Dan orang-orang seperti Madoff itu nggak cuma 1-2, tapi banyak di Amerika, gitu. Dan itu atas dasar kepercayaan. Jadi anggap aja lah orang seperti Madoff itu yang nakal itu mungkin 10%, tapi ada 90% yang nggak nakal, yang dia jago memberi uang atas dasar kepercayaan, atas dasar ya intuisi saya bagus gitu ya, walaupun ada hitung-hitungannya tapi tidak seketat perbankan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, itu duitnya dari mana ya? Ya dari investor-investor semacam ini gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering nonton film-film tentang Amerika tuh banyak gitu. Wah, gue dapat duit nih dari investor ini, dari sini, karena sistemnya di sana. Dan mungkin bapak, ibu-ibu di sini juga pernah dengar yang namanya angel investor. Jadi angel investor itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah sukses ya. Nama angel investor itu sendiri terkenal di Silicon Valley ya. Jadi di Silicon Valley itu ada kumpulan orang-orang yang sudah sukses di bisnis digital, bisnis IT. Nah, kumpulan orang-orang ini apa sih ya? Bukan nyawer. Apa sih namanya Pak Gatot ya? Kalau chip in ke suatu komunitas, suatu account, crowdfunding ya. Chip in keberuntungan dia ke satu account, misalnya ada 1.000 orang, masing-masing chip in 10 juta. Jadi 10 juta ribu, ada 10 miliar di account itu. Nah, account itu akan memberi ke 1.000 atau ke 10.000 startup. Dari 1.000 startup, mungkin hanya 5% yang berhasil. Di sana rate-nya itu kira-kira rate kegagalan kira-kira 90%. Tapi dari 90% mungkin ada sustain 2-3 tahun 5%, dan hanya 5% yang menjadi besar. Jadi dari 10.000 mungkin hanya 5 dari 10.000, 1.000, mungkin nyampe, mungkin ada 50 atau 500 yang berhasil. Nah, orang-orang yang chip in ini mengharapkan akan balik uangnya dari yang 5% yang berhasil. Gitu. Ekosistemnya udah seperti itu gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu imigran ke Amerika, tadi ada ibu saya, Bu Ade ya di Amerika, cari begitu tuh banyak sekali, dan mendapatkan dana dari bank itu juga mudah, asal kita punya jaminan, gitu kan.
Di Indonesia juga sebetulnya harusnya mudah. Cuma di Indonesia masalah hukumnya repot. Kita punya jaminan pun nggak berarti kalau bank peminjam gagal, jaminannya bisa langsung diuangkan kan. Di sana hukum udah begitu bagus lah, sehingga bank tuh aman selama punya jaminan. Jadi salah satu keberhasilan Jeff Bezos yang nggak bisa di Indonesia adalah buat saya tadi ada 2 poin tadi. Pertama, margin itu tinggi, Pak. Jadi kalau toko buku, kalau Anda ke toko buku di Amerika atau ke Amazon lah, harganya buku $15, berapa sih Jeff Bezos dapat itu buku? Bukunya sendiri paling $2, $3. Jadi ada margin 3 kali 5 ya. Berapa persen? 500% dari margin. Tapi nanti ada cost-cost ya. Jadi marginnya aja besar, value-nya besar. Di Amerika itu nggak ada restoran yang lebih murah dari McD. Buat saya, McD itu restoran yang paling murah yang ada di Indonesia. Gitu. Padahal McD pun itu kan value, relatif udah mahal ya, seorang tuh $5 atau $6. Dan dia dapat keuntungan kira-kira 50-60% per porsi. Jadi margin sana besar. Sehingga tadi yang dikatakan Pak Gatot itu wajar. Kenapa bisa transformasional? Kenapa nggak transaksional? Karena margin yang besar itu tadi. Yang kalau nggak salah di forum ini pernah saya cerita atau Pak Gatot cerita, kalau Anda beli Starbucks harga 50.000, itu begitu Anda ambil dari counternya, Anda kepleset, Starbucks-nya tumpah, si barista akan wajib datang ke Anda sebelum Anda maklum mengatakan, tenang aja Pak, kita bersihkan, Bapak saya ganti kopi Starbucks-nya. Itu ada di SOP mereka. Kenapa? Segelas Starbucks itu cuma 10.000 dan Anda beri 50.000. Jadi bisnis Amerika itu memungkinkan adanya transformasional apa Pak istilahnya, transformasi sistem ya. Sedangkan di Indonesia berat itu untuk transaksi, untuk melakukan transformasional, kecuali uang kita besar sekali, gitu Pak. Jadi memang kondisinya berbeda. Itu juga terus terang saya merasa kadang-kadang bersalah ya mengajar di mahasiswa kita dengan textbook Amerika, di mana ada banyak kondisi yang sebetulnya nggak applicable. Begitu Pak, sedikit mengenai. Jadi, ada 2 tadi ya. Pertama adalah profit margin yang sangat besar, beberapa beberapa ratus persen. Di Indonesia paling 10-20%. Itu pertama. Kedua, memang financial system mereka yang sudah sangat canggih, yang memudahkan kita untuk mendapatkan dana, gitu. Salah satu buktinya adalah waktu mereka kolaps ya, itu ketahuan kan, semua orang yang minta uang untuk KPR pasti dikasih waktu itu, karena mereka tahu uang yang dikasih ke orang-orang yang membutuhkan KPR itu nggak akan hilang. Dan itulah kan kenyataannya ya, kenyataannya bankir itu tuh yang memutuskan kasih itu malah dapat bonus kok, gitu. Kalau Anda lihat mereka dapat bonus, kalau mereka dipecat bonusnya berlipat-lipat dan kegagalan banknya ditanggung pemerintah, begitu. Dan ya kasus Indonesia juga di pandemi ini, apa yang pemerintah paling jaga? Apa yang pemerintah nggak habis-habisan? Sektor perbankan. Nggak ada cerita di kita sekarang ini di pandemi, pemerintah nggak kasih support ke perbankan. Perbankan sangat-sangat dijaga. Kalau perlu nggak ada relaksasi. Kalau perlu ada nih tetangga saya, karena ada di dekat rumah saya itu ada training BCA. Ada training BCA, kapasitasnya 1.000 mahasiswa. Kemudian ada tetangga yang buat kos-kosan buat 50 kamar. Tiba-tiba pandemi, sekarang dari 50 hanya keisi 3 kamar. Apakah BCA tidak menarik jaminan itu? Mereka akan narik. Dan pemerintah mendukung itu. Nggak ada relaksasi, kasihan, nggak usah dulu.
nggak ada. Karena perbankan itu memang harus tetap dijaga. Karena katanya kalau perbankan kolaps, ekonomi negara akan kolaps. Jadi itulah saya kira kenapa Bezos dari segi keuangan nggak ada masalah ya. Kemudian satu lagi karena margin itu di sana besar sekali, gitu Pak. Jadi kalau Bapak tadi Pak Adi ya, kalau Pak Adi berimigrasi ke Amerika Pak, Bapak buat startup, trafficnya udah lumayan aja. Orang udah ngejar Pak, mau kasih duit ke Bapak, gitu. Baru sampai Hong Kong Pak Satya. Iya, saya nggak tahu Hong Kong, tapi kalau Amerika begitu. Amerika begitu, itu begitu banyak pensiunan, begitu banyak orang kaya yang nggak tahu uangnya mau dikemanain gitu loh. Itu kira-kira. Makasih. Sorry. Oke, makasih. Ini tanpa ada maksud untuk ini karena di chat tadi ada usulan untuk foto bersama walaupun belum kita akhiri. Mungkin Mas Budi Raharjo mau memfoto, kita on-kan dulu kameranya atau gimana? Ya, saya usul kita on-kan dulu kameranya bagi yang mau on-kan kameranya supaya bisa dipotret dulu. Nah, dokumentasi aja supaya ya I was there gitu. Jadi supaya experience-nya juga bedah buku ini beda experience-nya. Oke, yuk kita on-kan. Yuk Pak ya, Alex. Ini ada 2 layar, jadi ya kita bisa sama-sama motret juga. Saya juga akan motret. Kalau di layar saya ada 2 layar, jadi saya akan melakukannya 2 kali. Layar pertama, nah saya pengen minta orang-orang bilang ketawa, ya sebentar. Ketawa. Ketawa. Itu layar pertama. Ya. Jadi supaya ini ya, supaya semuanya bisa ketawa. Layar kedua, sebentar, saya jalankan program screenshot lagi. Kita ketawa juga supaya nggak kalah dengan yang pertama tadi ya. Oke, 1, 2, 3, ketawa. Ketawa. Oke, siap. Udah saya ini, nanti saya share di sini juga. Siap. Oke, sip. Makasih banyak. Oke, ini menarik nih diskusi kita. Jadi ini mengenai kondisi atau ekosistem kita yang berbeda. Itu saya setuju bahwa memang berbeda, tapi tetap kalau saya selalu melihatnya masa sih nggak ada celah gitu, pasti ada celah gitu, karena bagaimanapun juga pasti ada sesuatu yang kita bisa belajari dari apa yang sudah dilakukan oleh para pebisnis ini. Misalnya kayak Jeff Bezos ini kan, kenapa dia bisa berjalan dulu, karena dia pinjam dari orang tuanya $300, ya kan? Ya kalau namanya pinjam dari orang tua ya mungkin ya nggak pakai bunga, nggak pakai jaminan gitu ya, tapi saya yakin sekarang udah balik semua, karena hari ini tadi saya baca di Detik itu ternyata kekayaannya Jeff Bezos itu udah nggak terhitung lagi, ratusan triliun rupiah atau ribuan triliun ya, pokoknya dia punya 10 aset yang luar biasa yang nanti saya share deh di grup saya, tadi juga baru lihat tadi. Tapi saya nggak tertarik dengan kayanya Jeff Bezos sih, tapi lebih tertarik kepada bagaimana sih sebetulnya dari inti yang kita pelajari tadi hari ini, jadi kita bisa terapkan di bisnis kita, karena memang inilah yang penting. Oke, katakanlah kita sekarang masih jadi karyawan semua ya, atau sebagian besar karyawan. Oke, belajar dari Jeff Bezos tadi apa? Pertama, paling tidak kita harus tahu bisnis model kanvas kita, bisnis kita ini seperti apa. Artinya kita ini dengan customer, seberapa tahu kita customer kita itu siapa, ya, segmentasinya dia termasuk yang seperti apa, interestnya seperti apa, dan apakah kita benar-benar tahu. Kalau di bisnis kanvas itu namanya customer relationship, itu mendengarkan customer kita tuh maunya apa gitu. Itu aja yang basic, mungkin banyak yang belum melakukan, ya. Walaupun ada perusahaan yang canggih, bahkan setiap bulan dia ngadain setiap 6 bulan sekali customer calling gitu ya, random. Kemudian akhir tahun melakukan sensus gitu ya. Ini juga sesuatu yang seharusnya kita bisa lakukan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mendesain value proposition. Nah, ini topik sendiri lagi, ada buku bagus mengenai designing value proposition. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas mengenai value proposition ini menggunakan business model canvas tadi. Jadi bisnis model kanvas saya bukannya mendewa-dewakan, tapi paling tidak itu mudah sekali untuk kita pahami secara bersama untuk
mengkomprehensifkan apa yang kita ketahui dinamika bisnis. Satu hal yang tadi saya pengen share sebetulnya ini nih, dari buku sih sebetulnya. Tadi saya janji bahwa saya akan share dan ternyata ketemu ini. Jadi di buku ini ada seperti ini. Jadi ini saya senang sekali. Jadi memang mereka ininya growth. Si Bezos ini dari awal membangun bisnis adalah tumbuh, growth, ya. Nah, dari mana growth-nya? Ternyata mulainya dari sini dulu, membangun dia customer experience. Karena dengan customer experience tadi Pak Budi contohnya dikasih gratis, bahkan kasih voucher sampai $1.000 atau berapa tadi. Untuk apa? Menciptakan traffic. Orang-orang kayak Pak Budi Raharjo ini atau Mbak Ade ini nggak akan bisa lepas lagi dari Amazon. Karena apa? Sekali udah ketangkep, udah masuk dalam keranjang gua, lu jangan keluar lagi. Bukan berarti tersiksa, tapi malahan dipuaskan sehingga merasa terikat. Jadi Pak Budi untuk pindah ke yang lain, aduh beda cuma $0,5, $1, aduh ngapain ya pindah? Apalagi kita pakai AWS sudah cukup lama gitu ya. Akhirnya tetap ya traffic terjamin. Nah, dengan adanya traffic, dia menciptakan lagi adanya sellers lain gitu. Nah ini udah ada di benaknya mereka. Ya, jadi kalau ini istilahnya inorganic growth ya. Jadi kalau mereka hanya growth-nya itu dari internal, beli barangnya sendiri, mereka harus bisa merangkul penjual luar, pelapak luar untuk jualan di Amazon. Ya, untuk apa? Meningkatkan selection. Jadi supaya customer itu dikasih ribuan, jutaan jenis material, apapun barangnya selalu ada di Amazon. Nah, inilah yang menjadi titik tolak atau titik kebangkitan yang menjadi mesin revenue-nya Amazon itu berputar ya di sini. Jadi understand your flywheel itu di sini. Jadi mulai dari customer experience, kemudian terus berkembang ya, traffic, sellers, selection, ini terus saja. Nah, ternyata ada juga efek sampingnya ya, lower cost structure. Ini sebagai dampak. Jadi jangan dibalik. Kalau orang kita, maaf, bukan kebanyakan dari kita, termasuk saya, gimana ya supaya cost-nya rendah? Efisiensi. Belum apa-apa, udah efisiensi. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa, harga kita murah. Gitu. Ini enggak. Kita fokus di flywheel ini dulu. Ya. Fokus di sini. Jangan mikirin efisiensi. Ya, saya juga pernah dulu diminta oleh klien untuk melakukan efisiensi dan organization restructuring. Saya bilang ke CEO-nya, Pak, fokus jangan di efisiensi, tapi effectiveness. Nah, kayak ini effectiveness. Artinya, how effective are you generating revenue for the company? Nah, caranya bagaimana ya? Dari sini, mulai dari customer experience, traffic, sellers, selection. Muter aja di sini. Lama-kelamaan ini akan menimbulkan cost structure yang semakin lama semakin turun, lower price, customer experience, ini luar biasa. Jadi, kalau saya mau merangkup dari buku ini, dengan membaca ini aja sudah ketahuan gitu loh, bahwa mesin revenue-nya Amazon itu dibangunnya sangat-sangat sederhana dan kelihatannya trivial. Kelihatannya kayak ecek-ecek, tapi ternyata dahsyat gitu. Hasilnya tuh luar biasa gitu. Dan ini yang merupakan pembelajaran bagi kita semua gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Mas Aditya, ada yang mau ditambahkan? Ya dulu Pak, makasih. Tadi agak on and off soalnya tadi jadi nggak. Oh oke. Oke. Ya. Mas Adi, ada lagi? Oh Pak Didi, sorry Pak Didi. Nah, saya pas dulu Pak. Oke, saya rangkum ya. Jadi dari diskusi kita ya, ini ada di catatan saya yang saya pelajari dari diskusi ini. Pertama adalah mengenai reaksi dari teman-teman terkait apa yang saya pahami dari buku ini. Walaupun jujur aja mungkin kalau ditanya buku ini apa saya kuasai 100% tidak ya. Tapi paling tidak esensinya saya menangkap luar biasa. Jadi saya tidak akan yang penting bukan saya memuji-muji Amazonnya, tapi prinsip yang dia terapkan itu sangat bisa kita adopsi untuk kepentingan kita. Ya, jadi pertama adalah bagaimana obsesi customer itu tadi dinyatakan oleh Mbak Ade,
ya, yang menjadi direct customer bahkan prime ya, prime customer-nya Amazon for a very simple reason, free shipping ya. Buat apa beli $10 kalau ongkos kirimnya $7? Jadi cari yang free. Caranya bagaimana? Jadi prime members ya. Jadi prime ternyata luar biasa. Masih tentang customer obsession tadi, Mas Budi juga menyatakan hal yang sama, bahwa ternyata saya sempat kecewa tapi masih saja ingin menjadi pelanggannya Amazon ya. Dan ini menurut saya ini suatu magnet yang harusnya kita bisa belajar dari Jeff Bezos ini. Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Kenapa hanya Jeff Bezos? Kenapa nggak 7 orang? Kenapa nggak 70 orang? Kenapa nggak 700? Ya, nah inilah makanya kita ada forum ini supaya kita bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Jeff Bezos. Yang kedua adalah mengenai understanding the business ya. Jadi tadi saya sampaikan menggunakan business model Canvas karena menurut saya itu yang paling mudah dan sangat komprehensif karena end to end ya, mulai dari supplier sampai ke customer itu ada semua. Intinya adalah bagaimana kita mendefine value proposition kita. Bagi Amazon sudah jelas, value proposition-nya adalah Earth biggest store dan customer centric company. Ya, jadi itu yang selalu dia dengung-dengungkan, nggak pernah bosan itu Jeff Bezos dan Amazon itu mengatakan dua hal itu terus menerus. Di buku manapun selalu disebutin itu, ya baik yang The Ford. Buku ini yang hampir sama, The Bezos Letters ini juga diterbitkan oleh Harvard, tapi judulnya bukan Bezos Letters, kalau nggak salah Wonder and apa gitu loh, saya lupa. Tapi ada di Harvard Business Review juga. Artinya apa? Kekuatan dari yang tadi dikatakan Mas Budi mencatat tadi itu memang ditunjukkan oleh Jeff Bezos. Jadi setiap experience-nya dia itu dia catat, dan komunikasi dia dengan shareholders itu tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan tertulis juga, dan tertulisnya dengan bahasa yang gaul gitu ya. Jadi ini menarik gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencontoh ini. Tadi udah Pak Bambang misalkan dikatakan bahwa word of mouth, kemudian perlunya keberanian ya. Saya setuju bahwa tadi dikatakan oleh Pak Satya bahwa ekosistemnya beda ya, dan kita mesti artinya merasa bersalah ya. Kok kita ini bedah buku Amerika, tapi kita menghadapi Indonesia gitu. Nah, mungkin gitu kalau marketnya nanti suatu saat memang sudah mendukung, kita menjadi lebih siap. Paling tidak kita sudah tahu seperti ini. Contoh aja ya, misalnya dulu saya penggemarnya capital asset pricing model itu yang dari finance ya. Itu saya bisa, karena klien saya itu TBK, saya bisa bilang perusahaan Bapak dibanding kompetitor lebih kurang berani mengambil risiko loh. Bapak tahunya dari mana gitu kan? Itu saya hitung dari betanya aja, beta Bapak jauh lebih konservatif dibanding kompetitor. Oh benar, mereka tuh kalau ini lebih ini. Wah, jadi artinya sebetulnya dengan angka-angka yang masih distorted ya, capital market kita tentu masih belum sebagus misalkan Nasdaq atau Wall Street, tapi paling tidak ya indikasi untuk kita nyentil sedikit itu bisa menggugah emosi orang gitu. Jadi dengan menggunakan kata-kata beta pakai capital asset pricing model itu orang udah kaget loh. Ada hubungannya ya ternyata itu harga saham dengan ini. Ya terserah Bapak mau menghubungkan apa tidak gitu. Ya artinya itu semua bisa kita ambil dari situ. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah tadi banyak ya dari teman-teman termasuk tadi mengenai pentingnya courage dan kemudian perlunya ada angel investor ya. Ya, jadi ini di Indonesia perlu seperti itu. Nah, sementara belum ada, what we can do next itu lebih penting. Paling tidak kita mulai dengan yang tadi dikatakan Mas Budi, mulai rajin mencatat dan menulis ya, supaya kita bisa belajar. Dan ini saya baru alamin karena kemarin saya diundang di suatu acara yang saya sebetulnya nggak siap. Alhamdulillah karena saya pernah catat, saya buka itu, saya ngerti semua. Ya, nah skop saya kecil, hanya sekedar
consulting, gitu, advising. Tapi ternyata yang dikatakan Mas Budi tadi worth it gitu. Jadi kalau kita rajin mencatat, itu ternyata payoff-nya di kita. Kalau saya sederhana pakai Gmail, pakai Google Calendar, saya tinggal search aja dulu saya pernah fasilitasi ini seperti apa, keluar gitu ya. Jadi ini merupakan pengalaman bagi saya. Baik, ini sudah jam 21.25. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan sebelum kita akhiri. Mas Budi, ada sesuatu yang mau disampaikan? Boleh sedikit, Pak. Oh ya. Cuman apresiasi kepada Pak Gatot yang sudah selama ini dan tadi ya gimana juga kita memang kiblatnya masih buku Amerika, itu harus saya akui karena mereka produktif sih Pak ya, mereka produktif dan proven gitu. Dan mudah-mudahan satu saat Indonesia itu punya sistem ekonomi yang nggak sama dengan Amerika, tapi memiliki ekosistem yang sangat konstruktif lah, yang bisa mendevelop Jeff Bezos serupa di Indonesia. Kita di Indonesia udah ada yang besar sekarang, yaitu apa namanya GoTo itu besar. Gojek sama Tokopedia itu juga kalau boleh saya katakan ya sesuatu yang sukses dari startup, kan mereka anak-anak muda yang sudah mendunia, walaupun dananya mungkin dana dari lokal nggak terlalu banyak, tapi itulah dunia. Jadi yang namanya globalisasi ya memang nggak bisa kita hindari, ya kita harus adapt aja dan membuat itu menjadi keuntungan kita. Itu aja Pak, terima kasih banyak Pak buat malam ini. Oke, makasih banyak Pak Satya, makasih banyak teman-teman semua, Mas Budi, Pak Didi, Pak Aditya, Pak Bambang, semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Mbak Ade. Dan mudah-mudahan kita ketemu di pekan depan dengan topik yang berbeda, leadership. Jadi kita ada leadership, ada bisnis, tapi menarik sekali ini gimana pun juga Amazon walaupun tidak ada di sekitar kita, paling tidak rohnya itu kita bisa ambil pelajaran lebih jauh. Dan mungkin kita tunggu nanti Pak Didi Luxmanto untuk membahas buku finance, Pak. Soalnya ada yang minta nih. Ada yang minta nih kapan-kapan kita membahas buku finance. Wah, saya senang, saya bukan orang finance, tapi saya senang banget finance karena memang itu cara kita untuk melihat bisnis running apa enggak, itu seperti dari situ. Baik, kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam.